Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan kalimat yang mulia ini, karena mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mendengar, darah kita masih mengalir di urat-urat sarafnya, daging dan otot kita masih melekat pada tulangnya, dan di dalam tulang masih terkuatkan dengan sumsum yang ada di dalamnya. Berapa banyak energi yang tidak terhitung dayanya di dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas, termasuk misalnya kita hadir di masjid yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita hanya menyuruh kita menikmati apa yang telah disiapkan dan mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudara mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan senantiasa salawat dan taslim, kalimat hormat dari kita kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan dan idola setiap orang yang beriman. Siapapun yang mengikutinya pasti akan tentram hidupnya, punya panduan hidup. Dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bahkan puncaknya kalau ada cobaan yang berat pun dia tahu bagaimana mendapatkan jalan keluar. Dan semua orang yang mendurhakai, tidak mengikuti beliau sebagai seorang utusan Allah, pasti hidupnya akan susah, tidak punya panduan hidup. Apalagi kalau sedang tertimpa musibah, maka mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar dan ujung-ujungnya pada saat meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan salam, kalimat hormat untuk beliau dan juga bersama dengan malaikat-malaikatnya. Sebagaimana Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada Nabi, hai orang yang beriman, berikanlah salam kepadanya, salam yang banyak. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kita selalu mengatakan assalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, sebelum saya mulai tema ini, saya ingin menyampaikan kalau saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu daripada Anda semua, tapi kita menjalankan perintah agama kita. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ad-dinun nasihat. Agama ini memang semua isinya nasihat, dan kita dianjurkan dalam agama kita menerima nasihat walaupun dari orang yang lebih muda. Yang penting memang apa yang disampaikan dan bukan melihat siapa orang yang sedang berbicara. Itu poin penting. Siapapun yang tidak bisa menerima masukan, tidak mau mendengar orang lain hanya karena merasa lebih tua atau lebih pintar atau lebih baik keadaan ekonomi atau jenjang akademiknya, maka berarti dia orang yang sombong. Dan siapapun di dalam hatinya ada sebiji sawi, seperti biji sawi dari sombongan, tidak akan pernah mendapatkan petunjuk, karena Nabi SAW mengatakan dia akan masuk menjadi penghuni neraka. Jadi kita memang harus bisa membuka dada kita, melapangkan dada kita, membuka mindset pikiran kita untuk bisa menerima kebenaran dari siapapun selama memang disampaikan kebenaran. Dan itulah prinsip dasar seorang muslim. Juga yang kedua, saudaraku, saya manusia biasa, bisa terlintas hal-hal yang salah, dan saya sangat terbuka kalau misalnya ada hal-hal yang keliru untuk diberikan masukan. Bukan berarti saya menyampaikan ceramah di sana sini kemudian saya pasti benar semuanya. Saya juga manusia, saya membaca, saya menulis, dan saya juga bisa keliru. Saya juga mengantuk dan saya capek. Saya juga bisa saja salah dalam memahami sebuah konsep. Maka saya sangat terbuka kalau ada yang bisa memberikan masukan. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman, menangkan dan tolong saudara muslim dalam keadaan dia zalim ataupun dia terzalimi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang terzalimi? Wajar kami membantunya. Bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Kata Nabi SAW, engkau mengingatkan tentang kesalahannya, maka engkau telah memenangkan saudaramu yang berbuat zalim. Dinasihatin, diberikan masukan, tapi bukan dengan cara-cara yang salah, yang tidak baik, dengan memusuhi, dengan menyalahkan, tapi dengan cara yang baik, memberikan nasihat. Mungkin dia mendapatkan hidayah atau mengingat kesalahannya, kemudian dia menarik kembali apa yang salah itu.
Selanjutnya teman-teman sekalian, saya sangat mendukung kegiatan seperti ini dan saya mengucapkan untuk Bapak Rektor kita dan juga semua teman-teman yang di sekitar beliau yang ada di kampus ini yang telah memberikan dukungan, baik yang hadir ataupun tidak hadir. Juga kepada teman-teman di sini seiman, laki-laki dan perempuan, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, untuk selalu menghidupkan majelis ilmu. Karena memang ini satu-satunya tangga untuk mendapatkan keimanan. Tidak ada iman tanpa ilmu. Tidak mungkin muncul iman tanpa ilmu. Dan iman ini kalau sudah ada dalam hati kita, saudaraku, orang yang lemah bisa menjadi kuat, orang yang miskin pun bisa menjadi kaya, penakut bisa jadi pemberani, yang pelit bisa jadi dermawan, bisa mengubah segala sesuatu dari yang kurang menjadi lengkap, dari yang buruk menjadi baik. Itu karena keimanan dan tidak ada caranya kecuali dengan ilmu. Dan kita tahu ilmu ini sangat terbuka dalam agama Islam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, terutama masalah ilmu agama. Jadi apapun profesi Anda, tidak bisa ada opsi, ada pilihan, oh nanti kalau belajar agama ke bidangnya saja. Tidak seperti itu, saudara. Anda dokter, Anda arsitek, Anda apapun profesi Anda tetap harus belajar agama. Karena nanti yang dipertanggungjawabkan hari kiamat adalah masalah agama ini. Sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, dan semua yang berhubungan dengan masalah agama. Tinggal yang lainnya melengkapkan. Masalah teknologi itu akan melengkapkan masalah agama. Dan lebih baik lagi kalau kita bisa menyatukan keduanya. Lebih baik lagi kalau kita bisa menyatukan keduanya. Dan kalau iman ini sudah ada, pasti setiap amal saleh akan terdongkrak untuk dilakukan. Dan ini satu hal yang luar biasa. Dan semua pelanggaran-pelanggaran agama akan mudah ditinggalkan karena iman sudah tertanam di dalam hati seseorang. Dan tangganya harus punya ilmu. Tidak mungkin orang lain beramal saleh tanpa iman, tidak mungkin ada iman tanpa ilmu itu sendiri. Makanya dukungan saya pribadi, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Ya, bukan cuma saya, teman-teman yang lain mungkin juga akan diundang. Terus sudah disampaikan oleh Pak Prof kita, Pak Rektor, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita membahas tema kita hari ini, saudaraku, manajemen rumah tangga Islami. Saya secara pribadi sangat peduli sekali dengan masalah rumah tangga ini, karena saya mengambil jurusan S1 di Madinah, kuliah dakwah, dan dalamnya ada tarbiyah. Ada 4 hal yang kami harus kuasai pada saat kuliah dulu. Kami harus menguasai ilmu tarbiyah, pendidikan, ilmu kejiwaan, dan juga harus menguasai masalah akidah. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga bagaimana mengingatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, kemudian menguasai sejarah, sirah dan tarikh, dan yang terakhir adalah usulul dakwah. Bagaimana menguasai medan dakwah, metode dakwah yang digunakan dan seterusnya. Maka cenderung ceramah saya yang ada di YouTube itu berputar di 4 hal ini. Mudah-mudahan saja Allah ikhlaskan niat dan bisa bermanfaat tentunya. Masalah rumah tangga masuk dalam salah satu pendidikan yang di bidang yang memang saya spesialisi pada saat itu adalah tarbiyah. Jadi bagaimana membina manusia ini. Saya sangat tertarik dengan salah satu dosen saya waktu saya tingkat 3 kuliah. Beliau mengatakan tidak ada masyarakat itu yang bisa baik kalau setiap komponen rumah tangganya rusak. Dan semua masyarakat akan beradab, akan baik, justru sebaliknya, justru berpengaruh dari rumah tangga yang baik itu. Maka beliau menekankan sekali bagaimana banyak sekali dalil-dalil syar'i yang menjelaskan kepada kita tentang pedulinya Islam terhadap rumah tangga ini. Seperti misalnya dimulai dari pedulinya Islam menyuruh kita mencari pasangan yang benar, bagaimana ciri-cirinya, kriterianya disebutkan. Kemudian masuk ke dalam rumah tangga sampai ke masalah kalau mau berhubungan biologis ada doanya, ada tata caranya. Kemudian juga pada saat masuk rumah, keluar rumah menggunakan pakaian, berhubungan dengan orang tua, dengan mertua, dengan ipar, dengan pasangan hidup sendiri, dengan anak-anak. Jadi semuanya diatur sedetail mungkin. Dan ini tidak mungkin kalau bukan karena ada kepedulian yang luar biasa. Karena memang sekali lagi masyarakat akan baik kalau rumah tangga yang baik. Bahkan ulama sepakat mengatakan seorang suami dianggap sukses sebagai pemimpin itu kalau dia berhasil di rumah tangganya. Kalau dia hanya sekedar berwibawa di luar, memiliki masa yang banyak, memiliki kewibawaan, jenjang akademik yang tinggi, mungkin pendapatan ekonomi yang besar, tetapi dia gagal dalam rumah tangganya, berarti belum sukses orang itu.
Karena dianggap bermula dari rumah tangga kesukaan seseorang. Kalau dia baik di rumah tangganya, dia akan baik di luar sana. Sampai keluar sebuah pepatah bahasa Arab yang mengatakan, kalau kau ingin mengenal seorang laki-laki atau seorang perempuan, lihatlah rumah tangganya. Kalau rumah tangganya baik, maka pastikan semuanya akan baik di luar. Tapi kalau rumah tangganya buruk, akhlaknya tidak baik di rumah tangganya, dia sering kasar dengan pasangannya, tidak ada pendidikan-pendidikan yang baik di dalam rumah tangganya, dia sendiri tidak loyal dengan keluarganya, maka berarti dia buruk di luar sana. Dia hanya berkedok saja. Sampai pada tingkat seperti itu karena pentingnya masalah rumah tangga di dalam agama kita. Saya menyusun sebuah tema yang mudah-mudahan juga terbit dalam bentuk buku insya Allah, tapi ini masih dalam bentuk PowerPoint, manajemen rumah tangga Islami. Setelah saya tahu bahwasanya pentingnya rumah tangga itu, maka saya ingin coba menyusun dari pendapat-pendapat, dari buku-buku, bagaimana sih sebenarnya Islam mengatur rumah tangga itu. Tapi ini juga tidak luput dari seperti saya katakan tadi, kalau ada yang kurang, ada yang keliru, silahkan Anda boleh memberikan masukan kepada saya, dan saya sangat berterima kasih. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu berkata, aku akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku. Bahkan Ali mengatakan radhiyallahu anhu, aku akan terus belajar dengan seseorang yang mengingatkan untukku satu kekuranganku. Jadi ini poin yang mesti kita ketahui sehingga kita akan terus belajar dan menjadi lebih baik. Tulisan saya ini teman-teman sekalian, saya susun beberapa poin bahasannya, sub-bahasannya. Definisi pernikahan, itu yang pertama akan saya bahas nanti. Kemudian ada tujuan pernikahan. Kemudian ada konsep ta'aruf Islami. Ini semua bersusun. Jadi sebelum orang berumah tangga, dia harus tahu apa itu pernikahan. Kemudian apa tujuannya dia menikah. Setelah itu kalau dia sudah mantap, sudah mapan, mau melangkah, maka dia harus tahu konsep ta'aruf Islami. Bagaimana caranya dia berkenalan, ya, tanpa harus melalui hal-hal yang haram dalam agama. Yang keempat, setelah itu kalau sudah pindah ke jenjang pernikahan, ada tata cara pernikahan Islami. Kemudian setelah menikah, ada tahapan setelahnya, kewajiban serta hak masing-masing dari suami istri. Dan yang terakhir, ya, dalam hal yang saya rasa penting untuk saya bahas adalah seksual dalam Islam, yang merupakan interaksi utama suami istri, dan bagaimana membentuk rumah tangga yang Islami sendiri secara kondisi dan situasi dalam rumahnya. Inilah kurang lebih poin-poin yang akan saya bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, karena saya kalau dibatasi waktu biasanya saya buru-buru. Jadi antum harus wajar kalau ngomongan saya sudah speednya 100 km per jam. Nah itu berarti karena waktu yang dibatasi. Tapi kalau waktu lebih leluasa, insya Allah saya juga bisa lebih mengatur itu. Saya kalau diizinkan, saya minta kita fokus ke materi. Kalau masih ada waktu baru pertanyaan. Mungkin begitu teman-teman sekalian ya. Jadi lebih baik kalau pengalaman saya selama ini tabligh akbar di Jakarta atau di seluruh Indonesia yang saya diundang, saya selalu sampaikan panitia hal yang sama. Karena terkadang kalau kita fokus ke pertanyaan juga, materi yang dibawa itu yang tadinya sudah disampaikan sejam 2 jam itu akan terbagi 2 dengan pertanyaan yang ada. Terlebih lagi kalau pertanyaan tidak sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Kita bahas masalah rumah tangga, mungkin ada yang bertanya masalah asuransi misalnya, atau ada yang bertanya tentang masalah perbankan, atau ada yang bertanya masalah ekonomi misalnya. Sebenarnya ada, kalau ditarik benang merahnya ada, tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas satu sub yang sangat penting, yaitu landasan ya, masyarakat yang akan membuat masyarakat itu menjadi baik. Baik saudara, saya akan menyemai materi kita dengan definisi pernikahan. Kenapa saya mulai dengan definisi? Saya yakin teman-teman di kampus seperti ini sudah tahu tentang pentingnya definisi dalam menjelaskan sebuah tujuan. Kalau dalam agama kita itu, setiap Anda belajar fikih, misal sholat, pasti Anda temukan di buku fikih itu dijelaskan secara etimologi dan terminologinya. Lugatan wa istilahan, ini secara bahasa dan secara istilah. Sehingga jelas apa yang sedang dibahas. Dari situlah terbuka penyusunan kerangka fikir untuk bisa membuat sebuah tulisan atau sebuah konsep yang akan disampaikan. Maka sangat penting definisi itu. Kita temukan dalam buku fikih haji juga ada definisi, zakat ada definisi, semua dijelaskan. Definisi pernikahan yang saya satukan dari sekian banyak referensi, maka yang saya simpulkan adalah penyatuan antara 2 lawan jenis anak Adam. Masuk dalam penjelasan ini penyatuan antara 2 lawan jenis, laki-laki dan perempuan, tidak bolehnya menikah sesama jenis. Ini tidak boleh laki-laki sama laki-laki, kita tahu homoseksual, dan perempuan lesbian sama perempuan lain itu tidak dibenarkan. Dan ini sudah jelas hadis-hadis Nabi SAW yang melarang secara mutlak. Di antaranya hadis-hadis Bukhari yang berbunyi,
perilaku lesbian di antara wanita adalah zina di antara mereka. Juga hadis yang lain tentang homoseksual, siapa yang melakukan homoseksual maka hukumlah mereka dengan membunuhnya. Jadi sampai sangat tegas larangan masalah itu. Jadi kita harus lawan jenis. Kemudian anak Adam. Anak Adam artinya sama manusia. Manusia tidak dibolehkan menikah dengan jin, sebagaimana banyak dilakukan oleh dukun-dukun dan peramal, penyamun, penyihir dan sekelasnya mereka. Itu biasanya mereka menikah dengan syaitan-syaitan yang bekerja sama dengannya. Atau misalnya ada beberapa negara-negara yang berfaham ateis, lebih banyak ke ateis, itu mereka menganggap karena jenuh dengan biologis dari pertama mereka balik sudah gonta-ganti pasangan, akhirnya mereka melampiaskannya pada hewan. Semoga Allah muliakan kita dengan anjingnya, dengan hewan-hewan yang mereka pelihara. Maka ini semua haram dalam agama, tidak dibolehkan sama sekali. Bahkan diadakan sebuah percobaan, dan ini percobaan tidak layak kalau secara agama. Diambillah sperma hewan, kemudian diletakkan di rahim perempuan dan dilihat bagaimana hasilnya. Lahirlah manusia-manusia, setengah hewan dan setengah manusia. Dan ini sebenarnya tidak dibutuhkan sama sekali. Tidak dibutuhkan sama sekali. Allah telah menciptakan masing-masing berpasang-pasangan. Jangankan manusia sama hewan, hewan sama hewan lain saja tidak layak sebenarnya untuk disatukan. Biarkan mereka berkembang biak dengan alaminya, dengan apa yang sebenarnya kita ketahui, yang sekarang sudah berjalan dalam kehidupan kita. Intinya anak Adam adalah dari manusia. Kemudian dalam satu ikatan ritual agama, dalam arti kata ini adalah ibadah. Berarti kalau berhubungan dengan ritual ibadah, kita tahu tidak boleh seorang muslim menikah dengan orang non-muslim. Perempuan muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki non-muslim. Bukan kita membenci individunya, bukan kita membenci fisiknya, tapi yang sedang kita benci adalah keyakinan yang keliru. Misal teman-teman Nasrani mengatakan Allah punya anak, sementara konsep jelas Allah lam yalid wa lam yulad. Allah memang tidak ada asasnya, Tuhan. Memang disitulah kausalitasnya sebagai Tuhan. Dia tidak ada asas, tidak ada orang tua. Karena kalau ada ibu ayahnya maka ada kakek sama nenek dan seterusnya sampai ke atas. Kalau dia punya anak maka harus ada cucu, cicit dan seterusnya. Maka Allah itu tunggal, Allah itu ahad, memang dia tunggal. Maka kita sedang membenci keyakinan itu saja. Kalau dia sudah syahadat, dia tinggalkan keyakinan itu maka sudah selesai. Dan dalam pendidikan yang benar dalam Islam, kita harus membenci perilaku dan bukan fisik seseorang. Ini penting sekali. Karena memang kalau ada anak kita menjatuhkan sebuah gelas dan pecah, orang-orang yang membenci fisik, dia akan mencubiti anaknya, dia akan memukulnya, menyakiti orang anak tersebut. Padahal sebenarnya perilaku dia yang sedang salah. Kalau dia perbaikin perilaku dan dibahasakan akhlak dalam agama kita, maka akan baik semuanya sebenarnya. Ini adalah ritual agama, saudara. Agama kita memandu kita menikah dengan cara Islam. Pasangan juga dituntun untuk itu. Laki-laki dalam Islam masih boleh menikah dengan wanita ahli kitab, sebagaimana surah Al-Maidah ayat 5 menjelaskan. Tapi juga tetap diprioritaskan untuk menikah dengan wanita muslimah. Kemudian dikatakan yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya. Memang inti rumah tangga biologis, fitrah. Allah sudah berikan kepada kita beban, kita butuh, laki-laki dan perempuan butuh tatap-tatapan, ngobrol, curhat satu sama yang lain, kemudian ciuman, sentuhan fisik, bahkan meletakkan kemaluan di kemaluan, itu fitrah. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah menghiasi pada diri manusia hub, rasa cinta, syahwat, diikuti dengan syahwat. Ada kebutuhan biologis di situ. Tapi Allah sebagai pencipta mengajarkan caranya. Zina sama nikah, perbedaannya kalau bahasa saya cuma 5 menit teman-teman sekalian. Zina haram, pelampiasan yang haram, pasti akan dimulai sesuatu yang haram dengan ketakutan dan kekhawatiran, dan diakhiri dengan penyesalan. Ketakutan dan penyesalan. Dan kita tahu secara medis pun tidak sehat biologis yang dimulai dengan ketakutan-ketakutan, pikiran, maka tidak sehat, dia pun tidak maksimal. Dan ujungnya penyesalan karena hamil di luar nikah, jelas dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir tidak jelas statusnya. Garis bawahi teman-teman sekalian, anak dari hasil zina haram hukumnya dinisbatkan kepada pemilik sperma, bukan ayahnya itu walaupun dia pemilik sperma. Dan tidak ada hukum waris di antara mereka. Ini nggak ada khilaf dalam buku fikih. Dalam masalah ini memang sudah disepakati. Kalau orang menikah, hanya walinya perempuan datang mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulana binti fulana dengan mas kawin ini. Laki-laki mengatakan saya terima nikahnya.
bahasa ini saya sudah cukup. Kalau dia lengkapkan nikahnya si fulana binti fulana dengan mas itu pelengkapnya, maka sudah sah pernikahan. Ini kurang dari 5 menit kalimat ini. Kalau mereka berhubungan biologis, pasangannya hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mengajarkan kepada kita, dan memang itu penghalalan biologis. Siapapun yang punya kesempatan untuk menikah, maka dia harusnya menikah. Dan dalam Islam dianjurkan untuk seseorang tidak tinggal sendirian, baik dia itu statusnya lajang ataupun memang sudah menikah, mungkin cerai dengan pasangannya, atau memang tadinya meninggal pasangannya. Selama ada peluang dan ada kesempatan dia masih bisa, maka boleh dia melangkah, karena memang ini adalah sebuah ritual agama. Ini ibadah yang harusnya dia lakukan. Saya mengajak teman-teman mungkin bisa melihat di YouTube, ada ceramah saya ringkas 10 menit sebenarnya, atau 12 menit, judulnya Jalan Tol Menuju ke Surga. Dan saya bahas itu ringkas masalah rumah tangga, bagaimana menjadi jalan tol menuju ke surga. Suami tinggal menjalankan kewajiban-kewajibannya saja yang Allah bebankan pada dia, meninggal masuk surga. Begitu juga dengan istri menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, dia patuhi, dia jalani semua, maka dia meninggal masuk ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini juga diikuti dengan tidak ada pelanggaran-pelanggaran di luar rumah. Tapi saya katakan tadi, kalau dalam rumah sudah baik, maka baik di luar tuh. Orang yang baik di luar itu karena baik di dalam rumah tangganya, itu pasti. Tolak ukurnya seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Siapa yang menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Biologisnya sudah terpenuhi, itu sudah selamat setengah. Maka dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Karena setiap laki-laki yang sudah mulai ugal-ugalan, mulai macam-macam, karena masalah kebutuhan dia dengan perempuan, atau ada perempuan yang di belakang dia, ya. Kalau perempuan sudah mulai nakal, bangkang dengan orang tuanya, kalau kita terusin ujungnya di belakangnya ada laki-laki yang mengganggunya. Maka ini penyebab utama. Kalau kita bisa tanggulangi dengan pernikahan, maka sangat luar biasa. Lalu dikatakan, atau saya katakan dalam definisi ini, yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya juga akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan. Kalau Anda menikah, jangan pernah mengurung diri di sebuah bingkai kehidupan yang Anda buat sendiri. Maksud saya begini, ada orang subhanallah begitu menikah dia suka pasangannya ini, tapi dia lupa kalau pasangan ini punya keluarga. Dia lupa kalau orang ini punya saudara, punya orang tua. Jadi dia tidak mau kalau mertuanya datang ke rumahnya. Dia tidak mau kalau ketemu dengan iparnya. Kalau ada kekurangan-kekurangan dari mereka, ya itulah tantangan hidup. Harusnya kita harus dewasa. Tantangan hidup dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk meninggikan derajat, untuk mengampuni dosa-dosa, dan untuk membuat kita lebih dewasa. Kalau kehidupannya tidak ada tantangan, maka percuma saja. Jadi seperti sesuatu yang polos-polos saja. Bukankah sebuah film, kalau tidak ada penjahatnya, tidak ada masalah yang dihadapin, tidak ada kasus yang dipecahkan, maka tidak seru untuk dinonton. Maka seperti itulah kurang lebih pola atau keadaan kehidupan kita. Ada tantangan-tantangan hidup untuk kita lebih dewasa. Tapi konsepnya jelas. Kata Nabi SAW, Allah tidak menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi jelas tidak mungkin kita tidak bisa melaluinya. Kalau mertua Anda cerewet, ya laluilah. Bagaimana bisa membuat cerewetnya hilang? Ya, gunakan metode apapun, kuras kecerdasan Anda, teori-teori yang Anda lakukan untuk bisa mendapatkan itu. Dan juga penyatuan dua suku dan bahkan negara. Suku bahkan negara. Jadi berapa banyak subhanallah negara yang tadinya perang jadi baik gara-gara ada pernikahan antara dua anak presiden atau dua anak raja dan seterusnya. Jadi pernikahan itu sangat luar biasa luas ya, pengaruhnya ya, kepada setiap orang di antara kita. Itulah definisi saudaraku. Yang saya pindah poin kedua adalah tujuan pernikahan. Saya sarankan begini, setiap kali mau melakukan satu perbuatan, maka Anda harus ya, mengatur tujuannya atau memiliki tujuan agar apa yang sedang Anda kerjakan ini akan berjalan sistematis. Memang rapi, teratur, benar. Jangan pernah masuk ke satu perusahaan melamar kerja, tidak tahu jenis kerjaannya apa, di mana alamatnya, berapa gajinya, apa tugas Anda. Mesti jelas. Ya, tidak boleh kita terjun bebas begitu saja. Jadi ini akan sistematis, kita tahu, oh iya saya kerja, ini kerjaannya, ini gaji saya, ini fasilitas saya, tempatnya di sini. Maka kita pertimbangkan semuanya. Masuk ke kampus kuliah, tujuan masuk kepada kampus fakultas tertentu harus jelas. Kenapa saya pilih fakultas ini? Dan dalam hal ini, saudaraku, dalam tujuan hidup,
Tujuan dalam apapun, tujuan ke mall, belanja, tujuan ke kampus mau daftar kuliah di fakultas tertentu, tujuan mengajar jadi dosen, tujuan membuka usaha bagi pedagang, semuanya harus ada jelas. Dan tujuan ini berdiri di atas fondasi prinsip dasar pribadi. Harusnya begitu. Maksudnya gini, memang harus andanya puas dengan itu, sehingga kita bisa puas melaluinya. Jangan karena tekanan orang tua, jangan karena desakan teman-teman, jangan karena mengikuti arus, nanti tidak maksimal. Memang saya senang dengan bidang ini, saya suka dengan makanan itu. Saya kemarin waktu pertemuan kita yang lalu saya ajarkan pola sederhana bagaimana membangun prinsip hidup dalam hidup kita, supaya tujuan hidupnya jelas, tujuan sesuatu yang kita pilih itu jelas. Misal kalau kita lagi diajak sama teman-teman makan di sebuah restoran, di situ terkenal sekali nasi gorengnya. Kemudian kita datang ke sana, duduk di restoran tersebut, lalu kita makan. Atau lalu teman-teman pada order ke sana. Begitu dikasih buku menu, saya pas membuka, saya melihat ada nasi, ada mie goreng, dan hati saya ingin mie goreng. Ya. Selama keinginan kita itu positif dan patokannya adalah di atas kepala kita ada sebuah bendera namanya Islam. Patokannya adalah Islam ini, maka pilihlah itu. Katakan saya ingin mie goreng. Teman-teman menggoda dengan cara apapun, lebih baik kamu nasi goreng di sini enak, ya sudah. Nanti saya coba punya kamu, nggak apa-apa. Makan mie goreng, ambil yang kita inginkan selama itu benar. Itu menanamkan sebuah prinsip dasar. Artinya kita terbiasa menentukan sebuah keputusan kita, dan ini yang melahirkan para pemimpin. Perbedaan antara pemimpin dengan masyarakat umumnya, karena mereka bisa menentukan keputusan dan mereka yakin keputusan itu benar. Itulah sebabnya kenapa dipilih pemimpin-pemimpin ini, karena mereka bisa menentukan itu. Dan bedanya dengan orang lain tipis sekali, hanya karena punya prinsip dasar. Dan ini harus kita ketahui. Jangan pernah terombang-ambing dengan perkataan orang lain. Orang yang baru beli mobil tidak punya prinsip, maka begitu tiba di kampus temannya mengatakan, atau tiba di kantornya, kenapa kamu beli mobil itu, kenapa merek itu, ini loh lebih bagus, besok diganti sama dia. Karena dia tidak punya prinsip. Dia harus mengatakan, saya lebih suka dengan mobil ini, dan saya pilih karena saya suka warnanya. Jadi kalau perlu kita yang harus bisa menyampaikan, gitu kan? Maka ini penting sekali, sehingga memberikan jalan yang lurus sangat terang. Itu tujuan apa yang kita sedang lakukan. Teman-teman kalau belanja di mall harus punya tujuan. Apa sih yang saya ingin beli? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu masuk ke supermarket, ke mall, ke toko, maka beli tujuan itu dulu. Setelah selesai tujuan, baru Anda kalau mau nambah yang lainnya silahkan. Tapi jangan sampai kemana-mana. Tujuannya mau belanja 1, 2, 3, 4, 5. Begitu masuk ke tempat kita lihat ada promosi, bilang yang lainnya 3, 4, 5, 6. Padahal yang ini belum selesai, gitu kan? Maka ini orang yang terombang-ambing, tidak punya prinsip dasar. Harusnya punya itu. Nah, pernikahan punya tujuan teman-teman, bukan suruhan orang tua, bukan karena kondisi teman-teman yang menyuruh, bukan karena lingkungan orang-orang sekitar kita sudah menikah, bukan. Memang ada tujuannya. Kita harus tahu tujuannya apa. Yang pertama, kalau dalam agama kita adalah perkenalan dan perluasan hubungan. Emang itu tujuan pertama dalam agama kita. Dalam surah Al-Hujurat Allah menyebutkan, surah nomor 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, Allah bukan memanggil orang-orang yang beriman saja di sini. Sekalian manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Semua sudah jelaskan, laki-laki dan perempuan saja. Dan telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa juga bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Perluasan hubungan, gitu kan? Manusia masyarakat sosial, mereka nggak boleh terhimpit dengan eksklusif atau kelompok tertentu. Memang manusia itu masuk sosial, masuk berbaur. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, manusia yang paling baik, manusia yang berbaur dengan manusia yang lainnya. Menghadapi tantangan bersama mereka, meluruskan kesalahan, mendukung perbuatan baik, itulah manusia. Memang manusia itu makhluk sosial, harusnya begitu. Kata Allah, agar kalian saling kenal mengenal, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, walaupun suku-sukunya banyak, walaupun bahasanya berbeda-beda, paras wajah berbeda, postur tubuh berbeda, warna kulit berbeda, tetap yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling patuh kepada Allah. Ya, orang yang paling mendukung apapun yang Allah perintahkan dikerjakan wajib atau sunnah, menikmati yang halal dan meninggalkan apa yang Allah larang, haram ataupun makruh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua saudaraku, pernikahan itu punya tujuan ketentraman, supaya kita bisa merasa tentram,
kebutuhan kita terpenuhi, saling memenuhi satu sama lain laki-laki dan perempuan ini. Namanya juga baik di masyarakat, kalau jalan bergandengan pun orang tahu ini status pasangan halalnya. Allah menjelaskan itu dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini, Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri, manusia dengan manusia, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi memang ada itu poinnya. Dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang, cinta. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Yang ketiga, saudara, tujuan pernikahan. Jadi jangan pernah menikah kalau tujuannya tidak tentram. Maaf, sedikit saya jelaskan poin ini dulu. Ada orang pernah sudah berumah tangga 10 tahun. Bahasanya yang saya tangkap adalah, saya sudah 10 tahun menikah, tapi istri saya tidak mau patuh dengan saya. Istri saya tidak mau mengunjungi orang tua saya. Istri saya nggak mau pakai jilbab. Istri saya tidak mau melayani saya, dan seterusnya. Jadi kemarin juga cukup banyak yang mengeluh dan menyampaikan kepada saya curhatnya masalah rumah tangga. Dan saya tangkap, saya bingung kenapa kok bisa harus ada terjadi seperti itu ya. Dan saya simpulkan karena tujuannya tidak jelas pada saat dia mau menikah. Hanya karena ikut-ikutan tadi, hanya karena suruhan orang tua, hanya karena cenderung biasa saja ya, secara fisik misalnya, tidak ada target di situ. Maka membuat seperti ini. Ada juga ibu-ibu pernah mengatakan, saya sudah 10 tahun menikah, tapi suami saya tidak mau sholat, suami saya setiap hari dusta, suami saya selalu selingkuh. Maka saya bilang kepada bapak ibu yang bertanya, sebelum saya jawab bapak ibu sekalian yang bertanya ini, saya mau tanya balik. Waktu anda sebelum menikah, udah tahu belum kalau pasangannya begitu? Ini ibu yang mengeluh suaminya selingkuh, udah tahu belum kalau suami itu memang playboy asalnya? Udah tahu belum kalau dasarnya suami ini suka dusta? Subhanallah, kita kalau sebelum menikah, teman-teman sekalian, dan anda jalankan tuntunan ilahi, tuntunan Allah, anda istikharah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah, Allah beritahukan siapa orang itu. Misal tiba-tiba kita dapat informasi dia berdusta, kita dapat informasi misalnya dia melakukan satu perbuatan yang tidak baik, atau informasi yang tidak baik tentang dia, maka sudah ada peringatan dari Allah SWT. Sebelum melangkah, berarti ini tidak benar nih, ada sesuatu. Kalaupun mau melangkah, luruskan dulu poin itu, gitu kan? Seperti itu, kita sudah diberikan panduan. Kenapa anda menikah? Kenapa ibu ini tidak menikah dari awal dengan laki-laki yang dasarnya kalau azan ke masjid, kalau memang dia perilakunya memang perilaku yang selalu menjaga hubungan dengan Allah. Karena rata-rata perempuan kalau sudah menikah berharap bisa dibangunkan sholat malam oleh suaminya, menjadi imam di rumahnya, mengingatkan masalah membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi dia dari awal nggak milih laki-laki yang seperti itu. Dasarnya cuma karena mobilnya mewah, dasarnya karena jenjang akademiknya tinggi, atau mungkin hanya karena masalah ekonomi atau masalah apalah ya, kelebihan fisik misalnya. Maka itu tidak cukup, saudara. Harus ada sebuah poin yang nanti akan kita jelaskan. Begitu pula ibu, bapak-bapak, gitu kan. Dia harus tahu, dia memilih pasangan ini bukan cuma sekedar fisik, tapi memang banyak hal. Ada visi misi dalam rumah tangganya. Ini bisa dijalankan nggak yang saya tujukan? Maka kita harus cari orang-orang yang sepadan yang bisa jalan dengan kita. Kalau enggak ada ketentraman. Dari awal kalau anda ingin istri anda berjilbab, cari wanita yang berjilbab. Dari awal memang itu. Cari istri yang memang tahu bagaimana mendidik anak. Dan kita masih bisa komunikasi, menanyakan hal-hal yang positif. Bukan haram dalam agama. Nanti saya jelaskan dalam konsep ta'aruf. Kita nanyakan visi misinya. Dan sederhana kok. Cuma menanyakan kamu kalau lagi weekend kegiatannya apa. Kalau calon pasangan kita mengatakan, oh saya kalau weekend saya kumpul sama teman-teman saya di bar, di karaoke, saya jalan-jalan ke pantai sama teman-teman saya, atau anda bisa menilai kan dari situ, cukuplah akal sehat manusia menangkap itu. Atau kalau dia bilang, oh saya kalau weekend lagi liburan, saya ikut taklim di masjid ini, saya bakti sama orang tua saya, khususkan waktu 2 hari Sabtu Ahad itu saya bakti sama orang tua saya silaturahim keluarga. Kita sudah bisa tangkap sebenarnya. Kita bisa lemparkan konsep, kalau kamu punya keturunan apa, bagaimana, apa programmu dalam mendidik anak-anak nantinya. Bisa kita tanyakan. Oh saya sih nggak tahu, nanti aja kalau punya anak baru berpikir. Nah ini jelas orang nggak punya konsep, gitu kan? Anda menikah sama dia jangan heran kalau tidak tahu bagaimana mendidik anak nanti. Tapi ada orang punya visi misi. Saya kalau punya anak saya ingin dia hafal Quran sebelum 10 tahun. Saya mau dia begini, saya mau begini. Nanti saya mau dia tamat
dia masuk fakultas kedokteran, saya mau dia begini, saya mau punya visi misi. Belum punya anak sudah punya. Maka ini orang yang tepat untuk mendidik anak. Jadi dari awal memang itu, ketentraman akan datang dengan memilih pasangan yang benar. Teman-teman, jangan bawa barang rongsokan dan segala sesuatu yang buruk di bahtera rumah tangga Anda yang baru. Anda laki-laki di sini pemimpinnya, nahkoda kaptennya, dan ibu-ibu yang menikah sama Anda, ya, istri Anda itu adalah pendampingnya. Ini dua orang ini saling sinergi satu sama yang lain. Yang dinaikkan ke kapal semuanya barang baru. Piringnya, gelasnya, jangan yang kotor, jangan yang berkarat. Maksud saya di sini, jangan bawa sesuatu yang sudah buruk. Tahu ini orang tidak bisa menjalankan kapal, atau banyak kotoran di bajunya, atau dia suka menyimpan barang-barang yang kotor, kemudian kita ajak naik. Dinaikkan jangkar yang kotor, piring yang sudah pecah, gelas yang kotor, jadi berantakan. Sementara di tengah lautan ini ada ombak-ombak yang akan menghantam kapal kita, butuh sinergi untuk bekerja sama menghadapi semua tantangan-tantangan seperti itu. Jadi harus kita tahu ketentraman targetnya dengan cara memilih pasangan yang tepat. Nanti akan kita jelaskan seperti apa kriteria pasangan itu. Yang ketiga, punya keturunan. Dan keturunannya tidak cukup keturunan yang saleh dan salihah. Ini penting. Saya sarankan kepada akhwat kita di atas sana, kalau ada yang belum menikah, kalau Anda mau menikah dengan seorang laki-laki dan dia katakan saya mau nikah sama kamu tapi saya nggak mau punya anak dulu ya, ini tolak dari awal lamarannya. Gimana caranya? Orang hubungan biologis, tetes sperma saja sudah bisa membuat dia hamil, kemudian dilarang dari awal, gimana? Dalam Islam boleh mengatur keturunan, boleh mengatur, iya. Tapi kalau dari awal tidak mau punya keturunan, ini aneh ini. Gitu ya. Sementara Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tujuan pernikahan memang punya keturunan. Dari situlah perkembangbiak manusia. Kalau orang menikah terus tidak punya anak itu bagaimana? Kecuali memang dia punya halangan-halangan, memang ada uzur. Kalau enggak, itu bukan uzur gitu kan. Surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 72 menjelaskan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna bi nikmatillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri, manusia, dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu. Jadi Allah yang menyebutkan masalah tujuan itu dan memberikan kalian rezeki dari yang baik-baik, yang halal banyak, nikmatin, silahkan. Yang haram sedikit, jangan dilakukan. Babi diharamkan, hewan yang bertaring diharamkan, Allah ganti dengan yang lain. Sapi, kambing, kuda, kelinci, ayam, semua hewan di lautan, yang halal banyak. Allah memberikan rezeki, gitu kan? Allah haramkan khamar, Allah bukakan sirup, madu, susu, air putih, banyak gantinya. Ya, kalau orang beriman itu tidak dikasih fasilitas oleh Allah, wajar Anda pilih yang haram. Tapi haram itemnya lebih sedikit, efek jerahnya besar. Orang kalau mencuri 1 juta, tidak diambil 1 juta dari dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah akan ambil dari dia 100 juta. Masuk rumah sakit nanti biayanya 100 juta. Padahal efek jerah dari 100 juta yang dicuri. Sementara amal-amal baik kalau kita lakukan ketaatan kepada Allah, kita akan diberikan itemnya banyak, diberikan balasan berlimpah. Orang kalau sedekah 1 juta, kita tahu tidak akan dibalas oleh Allah 1 juta, tapi 700 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis masalah sedekah. Maka kita harus mengetahui Allah sudah siapkan fasilitas yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil? Kenapa masih banyak orang yang mau bergaul bebas, mau berzina, hamil di luar nikah? Kenapa masih ada yang mau begini, kata Allah? Dan mereka mengingkari nikmat Allah. Allah bolehkan kok mereka untuk bisa berhubungan biologis, tapi dengan cara yang telah Allah pandu. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 11, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmil min untha wa la tad'u illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan Allah menciptakan kalian semua dari tanah, kemudian dari air mani. Adam alaihissalam dari tanah, berkembang biak dari air mani. Kemudian dia Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan pria dan wanita, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya Allah. Jadi sini kata-kata hamil Allah yang mengizinkan itu. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Kemudian surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih poin ketiga masalah keturunan.
Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah pencipta langit dan bumi, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia menjadikan kalian, bagi kalian dari jenis kalian sendiri pasangan, dari manusia dengan manusia, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya pula. Udah masing-masing sudah Allah ciptakan. Dijadikan kalian berkembang biak dengan cara itu. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian yang keempat, saudaraku, adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu poin ini lebih layak di poin pertama. Ya, lebih layak di poin pertama, tapi saya lakukan urutan-urutan ini ya sebenarnya bukan tujuannya karena poin keempat saya mundurkan, bukan. Saya memang sudah niat akan mengubah ini menjadi poin pertama, cuman ini yang saya temukan di referensi yang saya dapatkan. Menikah itu karena perintah agama, bukan karena suruhan orang-orang tadi. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, perintahku. Siapa yang menolaknya, maka bukan dari golonganku. Juga ada kisah 3 orang sahabat. Tiga-tiganya sahabat ini sangat luar biasa ibadahnya. Mereka sudah sangat luar biasa. Semua ibadah wajib, semua ibadah sunnah sudah dikerjakan. Semua sudah dikerjakan. Saking luar biasanya mereka masih merasa ibadah apa lagi nih. Maka tiga-tiganya sepakat ingin mendatangi rumah Nabi SAW. Karena di luar rumah semua yang Nabi SAW lakukan sudah dilakukan. Tinggal yang di dalam rumah ini belum tahu. Mereka pun datang memberikan salam. Waktu itu Nabi SAW lagi tidak di rumah, ada Aisyah dari belakang hijab radhiyallahu anha. Lalu mereka bertanya, wahai Aisyah, apa yang Rasulullah SAW lakukan di rumahnya? Kalau di luar rumah ini kami sudah tahu semua, di rumah nih. Aisyah dengan polosnya menjawab, Nabi SAW seperti di rumahnya, seperti laki-laki di antara kalian kalau di rumahnya. Dia membantu istrinya, dia melakukan kegiatan-kegiatan. Bahkan Nabi SAW membetulkan sendalnya yang putus sendirian, beliau yang menjahitnya, gitu kan. Maka sahabat-sahabat yang 3 ini dalam hadis dikatakan ka'annahum aqalluha, seakan-akan mereka menganggap kok cuman begitu ya. Harapannya ini ibadah yang 1000 rakaat ke sholat atau apalah yang berat. Mereka mau yang lebih berat gitu. Maka tiga-tiganya pun keluar dari rumah Nabi SAW lalu masuk dalam masjid. Lalu tiga-tiganya berikrar di depan orang-orang, di depan sahabat-sahabat yang lain. Yang satu mengatakan, saya mulai hari ini akan berpuasa dan tidak mau buka puasa sampai saya sudah tidak tahan. Jadi misal normalnya orang puasa kan azan subuh berhenti sampai azan maghrib, udah buka puasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, semua manusia akan dalam keadaan baik kalau mereka melambatkan sahurnya sampai menjelang azan subuh dan menyegerakan buka puasa pada saat azan maghrib. Tapi orang ini bilang tidak, saya ingin berbeda dengan orang lain. Saya ingin lebih, sampai hari kedua. Kalau saya masih tahan sampai hari ketiga baru saya buka puasa. Yang orang tidak lakukan. Yang kedua mengatakan, saya mulai sekarang tidak mau tidur malam kecuali ngantuk sekali. Pokoknya saya setiap malam sholat sampai subuh. Kemudian besok juga begitu, saya tidak akan tidur kecuali darurat saja. Dan yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Saya akan sibukkan diri dengan ibadah, saya tidak mau berumah tangga. Lalu 3 orang ini, apa yang mereka ikrarkan didengar oleh Nabi SAW. Nabi pun naik ke atas mimbar setelah memuji Allah dan memberikan salawat untuk diri beliau SAW. Maka beliau mengatakan, telah sampai kepada saya ada orang di antara kalian berkata begini dan begitu. Dan ini termasuk adabnya Nabi SAW. Beliau punya tata krama yang luar biasa. Beliau tidak menghardik langsung menyebutkan nama orang. Beliau sudah tahu siapa orangnya, beliau cuma mengatakan telah sampai kepada saya ada beberapa orang di antara kalian yang berkata begini dan begitu. Ketahuilah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Saya ini orang yang paling tahu hukum Allah, yang paling patuh kepada Allah. Tapi saya juga saya berpuasa dan saya berbuka puasa. Saya juga di malam hari tidur dan saya sholat malam. Dan saya juga menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jadi jelas ini konsepnya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Anda yang sudah berumah tangga hadir sini yang belum niat waktu itu untuk menjalankan perintah agama masih belum terlambat. Niatkan dari sekarang. Memang selama ini saya kerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena perintah Allah, bukan karena desakan orang tua, bukan karena lingkungan, bukan hanya karena cenderung, tapi karena ibadah. Karena kalau ibadah teman-teman sekalian, kita akan siap menghadapi seluruh suka dukanya. Saya kasih contoh haji misalnya. Haji ini letih, panas ya, kemudian harus jumroh, melontar di Mina,
harus tawaf ifadah dengan desak-desakan, harus tinggal di Arafah dari terbit matahari sampai terbenam matahari, harus di Musdalifah malamnya. Ibadah yang membutuhkan energi yang luar biasa dengan suka dukanya. Tapi subhanallah, kalau orang niat ibadah, tidak pernah ada orang pulang haji. Kemudian ditanya mau haji lagi, dia mengatakan tidak, kecuali orang yang tidak niat ibadah. Umumnya semua mengatakan iya, saya ingin kembali, karena kalau sudah niat ibadah dia tahu ada balasannya dan juga akan dia ulangi untuk mendapatkan fadilah yang sama. Begitu juga dengan rumah tangga. Kata para ulama, ibadah yang paling terbuka besar pahalanya adalah rumah tangga. Karena dia ibadah yang paling lama, dari mulai akad nikah sampai meninggal itu berjalan terus pahalanya. Ya. Setiap hari si suami bekerja untuk banting tulang cari nafkah, istri setiap hari melayani, masak, cuci baju, mendidik anak, anak-anak setiap hari dibina, anak-anak juga bakti dengan orang tuanya. Berupa perilaku ibadah yang sangat luar biasa dalam rumah tangga itu. Maka berarti dia memang sumber daripada pahala yang sangat besar. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, dan ini saya beratkan teman-teman sekalian. Maaf, saya bicara ini di kampus, saya bukan mencoreng tanda kutip ya. Pendapat beberapa teman-teman yang mengatakan orang itu kalau menikah harus sudah punya ijazah dulu, harus sudah punya pekerjaan dulu. Saya termasuk orang yang tidak sepaham dengan itu, khusus poin ini ya, karena saya tidak melihat pernikahan dihubungkan dengan prestasi dunia, tapi saya menghubungkan pernikahan dengan kebutuhan. Kapan seseorang butuh, dia tidak boleh menunda, dan ulama fikih mengatakan khusus masalah ini nikah bisa menjadi dua hukum, bisa wajib, bisa sunnah. Dia jadi wajib kalau orang itu akan terjerumus pada yang haram, tidak boleh dia tunda. Dan dia jadi sunnah kalau memang dia menganggap dia masih bisa menahan dirinya, dan akhirnya dia bisa leluasa mencari pasangan yang cocok untuknya. Jadi kita harus mengetahui itu. Kata Nabi SAW dalam hadis berhubungan dengan masalah ini, untuk meredam pelanggaran-pelanggaran, perusakan-perusakan moral di masyarakat kita, kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak-anak muda. Kata para ulama hadis, syabab, syab dalam bahasa Arab mulai dari balik sampai umur 40 tahun dianggap syab. Orang ini masih dianggap muda, gitu kan? Laki-laki atau perempuan. Kata Nabi SAW, man istata' minkumul ba'ah. Siapa yang bisa ba'ah? Ba'ah ini ulama hadis panjang lebar jelaskan. Ba'ah itu kemampuan fisik. Ba'ah itu siap menjadi pasangan. Suami siap mencari nafkah, siap melindungi, siap mendidik si istri, siap mengandung anak, siap menyusui, siap mendidik, siap melayani suaminya. Ini tolak ukurnya. Kapan mereka sudah siap untuk itu, maka falyatazawwaj, maka dia harus segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu akan menjaga pandangannya dari yang haram, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan. Wa man lam yastati, siapa yang belum mampu untuk menjalankannya, fa alaihi bis-shaum, maka dia harus berpuasa. Fa inna lahu wija, karena itu akan menjadi pelindung dan tameng baginya. Jadi jelas ini masalah ibadah, dan tolak ukur menikah teman-teman sekalian jangan ditunda. Saya berapa kali temukan, saya juga cukup lama menjadi dosen waktu saya masih di Makassar. Cuma setelah pindah ke Jakarta sekitar 7-8 tahun, itu saya sudah tidak lagi bergerak di kampus, tapi saya lebih banyak membina majelis-majelis taklim dan menulis tulisan-tulisan saya. Jadi memang saya pernah tahu bagaimana keadaan kampus itu. Tidak kurang dari 7-8 tahun saya menjadi dosen dulu. Kemudian saya tahu bagaimana perkembangan. Memang ada beberapa mahasiswa saya yang mengeluh, bahkan mahasiswa juga mengatakan hal yang sama. Pada saat mereka mengatakan, Ustadz, kami sudah paham, sudah ikut pengajian, sudah tahu mana halal haram, dan kami sudah mulai menjaga jarak dengan pergaulan yang ada di kampus. Tapi pergaulan sangat bebas. Kami terganggu, saya laki-laki Ustaz, saya terganggu untuk menikah. Ada juga perempuan mengatakan saya terganggu sekarang, karena kami terganggu dengan lawan jenis yang mengganggu kami, dengan penampilannya, dengan kata-katanya, dengan rayuannya dan seterusnya. Maka kami ingin menikah, tapi sayangnya orang tua kami tidak mengizinkannya. Dengan alasan nanti kalau kamu sudah sarjana, padahal dia masih tingkat 1, tingkat 2 kuliah. Berapa tahun dia harus nunggu? 2-3 tahun. Orang tua seperti ini gak boleh egois, gitu kan? Jangan karena dia sudah terpenuhi punya pasangan hidup, lalu kemudian dia menunda. Kalau bahasa saya, anak-anak yang sudah terlihat kebutuhannya ada, jangan ditunda. Saya bahasakan ke jamaah saya pengajian di Jakarta dan alhamdulillah sukses. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah merasa anak Anda butuh, apalagi sudah mengucapkan kata-kata saya kayaknya mau menikah, rangkul cepat, tangkap poin itu. Ada sebab dia mengucapkannya, maka rangkul dia. Dalam pendidikan harus dirangkul cepat, segera dirangkul. Kenapa nak? Siapa orangnya? Ada seorang yang kamu suka dan seterusnya dirangkul. Lebih baik kita menambah 1 piring di meja makan kita untuk anak mantu
tapi kemudian anak-anak kita jadi aman daripada kita membiarkan tidak, nggak usah, lalu terbuka pintu-pintu haram dan perusakan moral di luar sana. Jadi harus kita menggunakan akal sehat dalam masalah seperti ini. Kalau anak kita masih mampu menahan, alhamdulillah, itu positif. Dia bisa sampai selesai kuliah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kebutuhan ini nggak bisa dilakukan. Kebutuhan biologis kata para ahli medis yang mengatakan sama dengan kebutuhan makan sebenarnya. Jadi kalau makan itu dibiar lapar, nanti aja nak kamu makannya nanti malam aja, atau nanti kamu makan 3 hari lagi, susah dia akan merasa terganggu dan akhirnya dia terpaksa mencari makanan-makanan di luar sana. Itu bahasa sederhananya. Maka sama halnya dengan masalah biologis ini. Setelah itu teman-teman, masalah tujuan selesai kita bahas, definisi juga pernikahan sudah, Anda harus jelas tujuannya, maka kita pindah ke masalah konsep ta'aruf Islami. Banyak orang menanyakan kepada saya, Ustaz apa hukumnya pacaran? Saya mengatakan boleh dan halal, tapi setelah akad nikah. Pacaran sepuasnya, silakan. Mau jalan sama-sama, mau duduk berdua di tempat gelap, silakan, halal, boleh. Cerita, ngobrol, bahkan agama kita menjadikan bercandanya, obrolannya, walaupun berjam-jam suami istri itu adalah ibadah. Kata Nabi SAW, tidak dihitung lagu, tidak dianggap sia-sia oleh Allah seseorang laki-laki yang sedang mempersiapkan tunggangan perangnya, ya, dia karena mau jihad dia siapkan tunggangannya, dan seorang laki-laki dan perempuan suami istri yang bercanda, yang menghabiskan waktu untuk saling menghibur, itu tidak dihitung sia-sia. Silakan pacaran sepuasnya, tapi setelah akad nikah, bukan sebelum akad nikah. Baik, bagaimana saya bisa tahu Ustaz pasangan saya? Ini sering muncul pertanyaan. Sementara kalau saya tidak pacaran, saya tidak kenal dia. Ini pemahaman yang Anda karang sendiri. Ini nggak boleh ada. Ini konsep yang salah nih. Jadi orang yang seperti ini kalau bahasa saya dia mengurung di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Seperti gini contohnya. Kalau ada orang yang berkata, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Misal, sugestinya begitu ke diri dia. Maka terekamlah di mindset dia, bahwasanya kalau tidak ada kopi saya pusing. Kalau tidak ada kopi pusing benar tuh. Coba kalau ada kopi, ada teh, ada susu, ada air putih, bismillah minum saja. Nggak ada masalah sebenarnya. Teman-teman yang masih merokok, coba tanya, kenapa Anda merokok? Jawabannya, kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Gitu. Dia ngikat dirinya di situ. Saya kalau tidak merokok, tidak percaya diri. Jadi memang di mindset dia kirim sugesti negatif nih. Gitu. Bahwasanya memang saya bergantung dengan sebatang rokok itu. Coba kalau tidak ada, ya sudahlah. Gitu kan biasa saja. Insya Allah dia akan bisa tinggalkan itu. Sayangnya pemerintah kita tulis pelangnya itu gambar rokoknya besar, tulisannya masih kecil tuh, rokok bisa membunuhmu. Mesti dibalik, rokok bisa membunuh, gambarnya kecil di bawah. Mestinya begitu. Karena ini membunuh tapi kecil kan sayang. Iklannya masih diizinkan, semua iklannya berotot semua, masya Allah. Gitu. Padahal belum tentu yang berotot itu merokok. Gitu kan. Tapi ini sugestinya. Gitu. Sama dengan Anda kalau mau menikah, hati-hati, jangan kurung diri di bingkai kehidupan yang kita buat. Saya kalau menikah harus begini. Kalau dia tidak ada hubungannya dengan masalah agama, dia harus dibuyarkan. Saya kalau menikah harus seperti ibu saya. Gimana caranya cari seperti ibu Anda nih? Gitu kan. Ada kerabat saya satu orang tidak menikah sampai 50 tahun sekarang umurnya. Gara-gara kalau ditanya kenapa saya mau seperti ibu saya. Persis, nggak bisa lah. Gitu kan. Ibu Anda cuma satu orang itu. Harus cari yang lain, memang nggak bisa. Maka jangan kurung di konsep ini. Sama halnya, saya kalau tidak menikah, kalau saya tidak pacaran, saya tidak kenal dia. Ini sama mengurung bingkai. Coba ambil dari saya teorinya. Agama mengajarkan kepada kita ada konsep ta'aruf Islami. Cukup 3 poin selesai. Anda sudah tahu siapa dia. Tidak perlu jalan sama-sama, tidak perlu buka jilbabnya, lihat rambutnya, tidak perlu lihat dadanya, lihat macam-macam pahanya, itu alasan syaitan semua itu. Gitu kan? Itu tidak benar. Berapa banyak orang yang berpacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Gitu kan? Karena pada saat pacaran disembunyikan semua buruknya. Gitu. Begitu sudah nikah, istrinya atau suaminya bilang, kok kamu begini? Saya baru tahu ya, 10 tahun saya nggak lihat. Ya, memang disembunyikan pada saat itu. Dihiasi sama syaitan. Gitu kan? Yang pertama teman-teman sekalian, agama menyuruh kita melihat fisik yang dihalalkan. Wajah dan telapak tangan, itu tolak ukur. Ulama fikih panjang lebar menjelaskan, wajah menggambarkan dari kepala sampai ke perutnya. Itu sudah gambaran simbol fisiknya. Dan telapak tangan adalah kemaluan sampai ke kakinya. Sudah cukup. Gitu kan? Itu sudah cukup dilihat. Makanya wanita boleh dilihat wajah dan telapak tangannya. Sudah selesai, sudah cukup tuh.
udah lihat, oh iya ini seperti inilah gambarannya. Misal maksud saya di sini kalau yang diberikan contoh kayak warna kulit sudah kelihatan dari wajah dan telapak tangan, oh memang orangnya sudah seperti ini kulitnya, saya sudah suka dan seterusnya. Atau orangnya gemuk atau orangnya kurus, itu sudah punya gambaran di situ secara fisik. Dan Nabi SAW mengatakan, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Ada sesuatu yang menarik, alisnya kah, hidungnya kah, matanya kah? Ini wajah simbolnya, gitu kan? Dan juga telapak tangan. Yang kedua adalah kenali keluarganya. Kita boleh bertanya, dan sudah menjadi sebuah bagian daripada ilmu pengetahuan jalur nasab namanya, jalur keturunan. Setiap keturunan ayah dari calon laki-laki dan ayah dari calon perempuan itu akan mewariskan fisik. Jadi fisik akan turun-temurun dari situ. Jadi kalau Anda mau nanti keturunan saya seperti apa ini, keluarga ayah saya dan keluarga ayah calon istri saya itu yang akan menjadikan tolok ukurnya. Makanya pernah ada seorang sahabat, dia kulit putih, istrinya juga putih. Mereka menikah, dua-duanya soleh dan soleha, masya Allah, sahabat dan sahabat Nabi, radhiyallahu anhu ajmain. Begitu menikah, hamillah si istri, begitu melahirkan keluar anaknya hitam, seperti anak Afrika. Kira-kira kalau laki-laki di sini apa yang antum bilang? Antum putih, istrinya putih, anaknya keluar hitam. Sahabatnya langsung mengatakan kamu selingkuh. Langsung vonis istrinya. Saya bilang demi Allah nggak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Kok bisa? Saya putih, kamu putih, ini keluar hitam. Gitu kan? Lapor ke Nabi SAW. Baik, lapor. Datang kepada Nabi SAW. Begitu tiba di Nabi SAW, Nabi tahu wahyu. Bertanya kepada orang ini, kebetulan orang ini punya beberapa ekor unta. Maka kata Nabi SAW, saya ingin tanya kepadamu, bukankah kamu memelihara unta? Dia bilang iya. Warna apa untahmu? Unta saya yang jantan dan betina warnanya coklat muda. Anaknya yang lahir ada berapa? Ada 5 ekor. Samakah semua dengan kulit ayah dan ibunya? Kata orang itu tidak sama. Ada bahkan yang coklat tua, gitu kan, kulitnya, bulunya. Kata Nabi SAW, kenapa itu? Kata orang ini, mungkin dia tertarik dari jalur nasabnya. Ada kakek-kakeknya dulu yang begitu. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, begitu pula dengan anakmu ini. Dalam riwayatnya yang dikatakan, apa kau punya kakek yang berkulit hitam? Maka sahabat itu mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini keturunannya itu. Jadi jangan heran kalau Anda sama istri berbeda dengan paras wajah anak, warna kulit, postur tubuh. Ada banyak orang tua subhanallah, mungkin dia sama istrinya pendek. Maaf, jangan tersinggung kalau ada yang pendek ya. Ini saya kasih contoh. Atau misalnya warna kulitnya agak gelap, terus tiba-tiba anaknya lahir putih. Itu bukan berarti perselingkuhan, gitu. Karena itu dalam agama kita memang ada jalur dari orang tua, dari nasab. Kalau karakter dan sifat lebih umum turun dari keluarga ibu. Keluarga ibu saya, keluarga ibu dia. Makanya ASI itu berpengaruh sekali dalam mentransfer karakter. Kalau secara medis bahasanya, kalau ibu yang sedang menyusui, kalau mau sehat ASInya, jangan dalam keadaan stres, dalam keadaan emosi. Berpengaruh rupanya kepada bayi yang meminumnya, gitu kan? ASInya berpengaruh kualitasnya. Maka dalam agama adalah pentransferan karakter tuh, sifat. Makanya ini bisa turun-temurun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah lewat setiap malam, beliau selalu mengelilingi kota Madinah, tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah keliling kota Madinah dan mencari tahu apakah masih ada masyarakat yang butuh atau tidak gitu. Satu malam beliau lewat, kemudian melewati rumah nenek penjual susu. Nenek ini kemudian tinggal sama cucunya perempuan dan setiap hari mereka jual susu. Setiap hari menjual 20 botol susu dan satu waktu permintaan banyak dan akhirnya mereka kekurangan. Umar bin Khattab lagi lewat di depan rumah mereka, mereka tidak tahu. Lalu si nenek mengatakan pada cucunya, wahai cucuku, lebih baik kita campur aja dengan air. Jadi susu ini dari tadi 20 botol bisa jadi 40 botol tuh. Orang juga nggak tahu, bedanya sedikit. Kata cucunya, hai nenekku, kalau Umar bin Khattab Amir Mu'minin tahu kita dihukum nih. Karena dia larang. Umar bin Khattab memang keluarkan instruksi mengharamkan, melarang dengan keras siapapun penjual susu menggabung mencampur dengan air. Dan waktu itu mulai ada yang mencampur dengan air. Dan siapapun yang melakukannya akan berhadapan dengan pedangnya Umar bin Khattab. Begitu konsepnya, begitu memang yang disebarkan ke masyarakat. Maka kata si nenek, Umar nggak tahu kok, nggak ada Umar di sini. Dia nggak tahu kalau Umar bin Khattab ada di sebelah tembok rumahnya, gitu kan. Maka si cucu ini sambil menangis tiba-tiba terisak-isak. Karena keimanannya dia mengatakan, wahai nenekku, kalau Umar bin Khattab tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar. Dia ulangi, bagaimana dengan Tuhannya Umar, bagaimana dengan Tuhannya Umar, sampai 3 kali sambil nangis luar biasa.
Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ambil pelajaran dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung pulang ke rumahnya malam itu, bangunin semua anak laki-lakinya. Ya. Ini teman-teman kalau di sini laki-laki bayangin anda ini ya. Ayahnya pulang ke rumah bangunin malam-malam, ditawarin nikah malam itu. Ya. Senyum langsung ya. Dipulang langsung dibangunin semua, ayo. Siapa yang mau menikahi cucunya penjual susu? Mereka belum lihat nih, gitu kan? Semua diam, bangun tidur, gimana caranya? Kalau ditawarin minum susu mungkin, ini nikah gitu kan? Maka mereka diam semua. Umar bilang, siapa yang mau menikahi cucu penjual susu? Sampai 3 kali nggak ada yang nyaut. Maka Umar mengatakan, kalau tidak ada yang nikahi, saya akan nikahi. Maka Asim, cucu anak Umar radhiyallahu anhu yang lahir di zaman yang beliau jadi khilafah mengangkat tangan mengatakan, saya ayahku, saya akan nikahi sebagai bentuk kepatuhan kepada anda. Maka Umar bin Khattab pun besoknya akhirnya melamar si perempuan tadi, kemudian menikahkan dengan anaknya Asim. Jadi anak penjual susu masyarakat bisa menikah dengan anaknya raja pada saat itu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ulama menelusuri jalur nasab ini nih. Ternyata lahir seorang anak yang bernama Abdul Aziz dari pernikahan itu. Abdul Aziz punya anak lagi namanya Umar, dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini terkenal khalifah yang diberikan julukan Khalifah Rashidah yang kelima. Jadi kan, sebagian ulama masukkan dia yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, karena luar biasa kesolehannya. Dan orang ini berkuasa cuma 2 tahun, dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Semuanya hidupnya orang bahagia pada saat itu. Sampai musuh-musuh Islam pun menghormati kaum muslimin dan merasa persahabatan yang dekat dengan raja muslimin, karena tidak punya masalah sama orang lain. Semuanya nyaman-nyaman saja dan dia menjalankan perintah agama pada saat itu. Maka ulama mengatakan kesolehan Umar bin Abdul Aziz terwariskan dari neneknya yang tadi cucu penjual susu itu. Jadi kesolehan dan karakter itu bisa terwariskan. Jadi jalur ibu itu sendiri. Makanya penting mengenal keluarganya. Cari tahu siapa ibunya, siapa ayahnya dan seterusnya. Kita telusurin secara umum global. Kalau keluarga itu misalnya semua orang akademik di kampus, cuma ada 1-2 orang mungkin yang tidak kuliah, tidak sekolah, ya mungkin itulah umumnya ya. Sifat keluarga itu sudah bisa ditahu. Kemudian yang ketiga teman-teman, kenali lingkungannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya al-mar'u dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Jadi ini yang saya bilang tadi, boleh kita bertanya secara syar'i, boleh kita bertanya SMS, di WhatsApp. Mungkin kalaupun kita darurat datang ke rumahnya menanyakan kira-kira lingkungannya seperti apa, dan bertemu dengan orang tuanya misalnya, kita bahasakan seperti apa sih misalnya. Atau tadi kita via berita menanyakan kamu kalau weekend, kalau liburan, kamu habiskan waktu di mana. Kita boleh melemparkan pertanyaan yang kita tahu nanti bagaimana tujuan hidupnya. Kalau dia sudah mengatakan saya setiap weekend tadi saya ke bar, saya ke diskotik, saya ke karaoke, saya kumpul sama teman-teman. Oh saya juga, kamu pergaulan kamu seperti apa? Oh saya biasa, saya sekarang ini sudah, kamu ini adalah pacar saya yang ke-77 gitu kan. Jadi itu sudah bisa punya gambaran gitu. Jadi sudah jelas tidak boleh seperti itu. Baik. Ada hal yang mendasar yang sebelum jauh ya, kita akan masuk ke poin setelahnya, masalah tata cara pernikahan Islami. Tapi saya tidak tahu, mungkin saya harus langkahin poin itu kalau lihat waktunya. Ada konsep gender dalam Islam. Cuma kesimpulannya begini teman-teman sekalian, saya ingin titik beratkan karena pentingnya. Orang-orang orientalis yang ada di Kanada sekarang, di kampus McGill di Kanada, kampus ini khusus dibentuk memang oleh orang-orang Nasrani dengan biaya gereja. Itu memang sudah menjadi rahasia umum, semua dai tahu masalah itu sebenarnya. Dan ini juga sudah umum, bahkan banyak anak-anak kita yang sekolah di sana. Dibentuk kampus ini, di sana ada doktor, ada profesor yang hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi mereka bukan orang Muslim. Tujuannya untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam yang nanti mereka sebarin. Kenapa cerai di tangan laki-laki, kenapa ada poligami, kenapa perempuan itu laki-laki harus banting tulang, kenapa laki-laki sholat berjamaah, kenapa perempuan di rumah, kenapa ada perbedaan, kenapa perempuan, kenapa laki-laki dan seterusnya seperti itu. Dan kenapa tidak boleh nikah muslimah dengan orang kafir, kenapa orang Islam mengklaim dirinya sendiri masuk surga dan seterusnya. Dilemparlah syubhat-syubhat ini. Maka keluarlah nanti lahir dari sana orang-orang muslim yang namanya Muhammad, Ahmad, Yusuf, tapi di lapangan nanti pada saat pulang menjadi dosen di kampus, pada saat menjadi berumah tangga, menjadi bapak rumah tangga, ya itu dia akan jauh dari agama, gitu kan? Membolehkan anaknya nikah lintas agama, membolehkan anaknya tidak pakai jilbab, membolehkan juga anaknya perempuan menentukan cerai, warisan harus disamaratakan laki-laki dan perempuan, dan beragam macam syubhat yang memang agama perintahkan gitu. Lahirlah kelompok JIL, Jaringan Islam Liberal,
di Indonesia sudah mulai lahir untuk mengatakan hal yang sama, agama sama dan seterusnya. Dan salah satunya adalah mereka mengatakan konsep gender. Laki-laki dan perempuan harus semuanya sama dalam segala hal. Islam menjawab saudaraku dengan tidak sama. Memang laki-laki dan perempuan beda. Secara fisik ada bentuk yang berbeda dan secara karakter ada bentuk yang beda. Laki-laki seringkali menggunakan akal pikiran, perempuan menggunakan perasaan. Itu sudah alami, fitrah. Nggak bisa disamain memang. Secara fisik laki-laki jauh lebih kuat. Memang Allah persiapkan dia untuk menagih utang, ngantar jenazah, jihad di jalan Allah. Memang menghadapi panas di luar sana. Perempuan terbawa perasaan. Ya memang dia hamil, dia harus sabar dengan hamil itu, dia menyusui, dia mendidik anaknya, memang ke situ, ke perasaan, membutuhkan perasaan. Dan disatukan dua figur ini, laki-laki dan perempuan, untuk menyempurnakan kehidupan masyarakat, gitu kan. Memang beda tugas, beda juga beban hukum, tetapi dari sisi balasan agama pahalanya sama. Saya kasih contoh begini. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW dan berkata, hadis sahih riwayat Hakim, "Ya Rasulullah, begitu selesai sholat berdiri di saf perempuan. Saya adalah utusan semua wanita di Madinah. Saya utusannya. Dan kami ini wanita punya undak-undak, boleh disampaikan enggak?" Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu kata perempuan itu, "Kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid." Kita tahu sholat berjamaah di masjid ini laki-laki, perempuan hukumnya boleh-boleh saja, tapi dia lebih afdal di rumah. Karena Nabi SAW mengatakan kalau wanita sholat di rumahnya, di ruang tamunya lebih afdal daripada di luar rumahnya walaupun masjid. Sholat di dalam kamarnya lebih tertutup lagi, lebih afdal daripada di ruang tamunya. Jadi makin tertutup makin baik. Laki-laki makin terekspos, makin keluar berjamaah di masjid, makin dilihat orang-orang makin bagus. Memang sudah begitu. Sementara orang ke masjid fadilahnya banyak nih. Seperti hadis Bukhari Muslim, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya di surga, satu langkah lagi mengampuni dosanya. Selalu, gitu kan? Setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, setiap pulang dari masjid dapat satu istana di surga. Hadis sahih semua menjelaskan masalah itu. Sholat berjamaah dilipat gandakan 25 kali lipat. Kata dalam Nabi SAW mengatakan sholat seseorang di pasar dan di rumahnya dibandingkan di masjidnya adalah 25 kali lipat. Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan sholat berjamaah dengan sholat sendiri perbandingannya 27 derajat. Kata Ibnu Abbas, satu derajat ke derajat yang di atasnya adalah jaraknya 500 tahun. Fadilah orang ke masjid banyak sekali. Perempuan disuruh malah sholat di rumah. Baik, yang kedua, kalian mengantar jenazah. Sementara perempuan tidak ada kewajiban mengantar jenazah. Sholatin masih boleh, ngantar jenazah tidak ada, dilarang dalam agama kita. Kata Nabi, kita lihat di sini Nabi SAW melarang karena tidak pernah ada sahabat mengantar jenazah tersebut. Bahkan menziarahi kubur pun dibatasi bagi muslim. Ringkasnya adalah kalian mengantar jenazah. Sementara Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat di jenazah dapat satu kirat, satu gunung pahala. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat satu kirat lagi, satu gunung lagi. Maksudnya seakan-akan dia mengatakan kalian dapat pahala banyak tuh. Sholat ke masjid, kalian antar jenazah, kami nggak antar jenazah. Yang ketiga, kalian mencari nafkah buat kami. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan siapa yang mencari nafkah ikhlas karena Allah untuk keluarganya, dia sama dengan mujahid di jalan Allah, berperang seperti mujahid. Sementara perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah. Laki-laki dosa kalau nggak cari nafkah. Yang keempat, kalian berjihad di jalan Allah, berperang, dibunuh musuh masuk surga, bisa berikan syafaat 70 keluarganya, jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, dan sekian banyak fadilah orang mati syahid. Sementara kami kaum wanita, ini tolong akhwat kita di atas sana renungi baik-baik dan di belakang sana. Ini luar biasa. Pertanyaan ini, sahabat ini saya yakin panen pahala yang luar biasa. Yang ini pentingnya bertanya dalam majelis ilmu kalau darurat, karena itu akan memberikan pemahaman yang benar kepada orang-orang asal sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Maka sahabat ini mengatakan, sementara kami kaum wanita mengurus rumah kalian, membersihkan, merawat, masak, mengurus anak-anak kalian, mencuci baju kalian, memasak buat kalian, dan menjadi tempat pelampiasan syahwat kalian. Harus kami penuhi kebutuhan biologis kalian. Pertanyaan saya, Rasulullah, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Ini yang penting nih. Berbeda profesi, berbeda tugas, tapi pahalanya sama nggak di sisi Allah? Perempuan itu kalau mau dihitung, misal ada perempuan umurnya 70 tahun dan laki-laki 70 tahun, semuanya Masya Allah taat kepada Allah, sholat, tetap perempuan lebih sedikit kalau dihitung secara matematika. Karena ada haidnya, haid misalnya 7 hari, laki-laki nggak ada haid, berarti ada 7 hari setiap bulan perempuan kurang sholatnya, gitu kan? Kalau dihitung secara matematika mestinya lebih kurang dong pahalanya, tapi Allah dengan kemahadilannya bukan begitu.
Ternyata subhanallah, mencuci baju, merawat rumah, mendidik anak, imbang dengan apa yang laki-laki lakukan di luar sana. Kata Nabi SAW menghadap kepada sahabat laki-laki, adakah pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Maka sahabat diam. Artinya ini kalau orang masing-masing laki-laki faham, udah aman tuh masyarakat, gitu kan? Maka mereka diam. Lalu kata Nabi SAW balik ke arah sahabat itu mengatakan, pulanglah, sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama, gitu kan? Jadi saya sarankan ibu-ibu jangan mengalihkan tugasnya kepada bapak-bapak. Saya pernah temui ada orang, saya datangin rumahnya, begitu saya bel, subhanallah, saya ingin cari tahu, saya ingin ketemu dia, kalau dia tidak ada anaknya. Ada anaknya laki-laki kebetulan. Begitu buka pintu, laki-lakinya taruh kain pel di sebelah kain lap di sebelah kanan pundaknya, tangan kirinya sapu, gitu kan. Antum lagi ngapain? Bersihin rumah. Istri antum mana? Kerja. Subhanallah. Ini kok dibalikin? Harus punya harga diri laki-laki kerja walaupun angkat batu, gitu kan. Istri memang harus di rumah dengan kelemah lembutannya, memang merawat rumah, membersihkan itu tugas dia. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nanti. Baik, itu kurang lebih yang saya ingin jelaskan berhubungan dengan masalah gender ini, walaupun ini bahasan ada sendiri ya, panjang, tapi saya ingin jelaskan kalau dalam Islam tidak ada perbedaan dari sisi pahala, tapi tugas dan kewajiban memang beda. Memang beda. Beban-beban hukum juga berbeda. Jadi kita harus bisa menerima poin tersebut sehingga kita bisa mengetahui bagaimana melalui dan memberikan tugas masing-masing dari dua lawan jenis ini. Kita masuk ke poin selanjutnya, tata cara pernikahan Islami. Jadi ini juga banyak hal ya. Jangan mulai teman-teman sekalian pernikahan rumah tangga yang merupakan ibadah dengan dosa. Ini banyak orang lakukan dengan dosa. Ini sayang sekali. Yang pertama ada 5 poin ya yang berhubungan dengan tata cara pernikahan Islami, dan saya harap di sini teman-teman bisa melaksanakan kalau memang belum menikah, kalaupun sudah menikah maka mungkin buat anak cucunya ke depan kita harus jalankan dengan cara Islami. Yang pertama teman-teman, pernikahan Islam yang Nabi SAW contohkan dan para sahabat, tidak boleh ada pelanggaran syariat atau maksiat secara umum ataupun secara khusus. Misal terbukanya aurat. Berapa banyak akhwat kita sudah tutup auratnya. Begitu mau menikah, subhanallah dirayu oleh orang tuanya untuk pakai baju adat misalnya, buka jilbab dulu. Akhirnya diikutin sama dia. Sehari bermaksiat, teman-teman, jangankan sehari, sedetik kita buat dosa ada konsekuensi hukum. Gak ada dosa yang tidak ada balasannya dari Allah. Dosa seperti segelas racun, antum tahu atau tidak tahu itu racun tetap akan berefek, tapi orang yang tahu lebih cepat efeknya. Tidak bisa, harus ada pembersihannya. Maka jangan pernah melakukan dosa itu karena berbahaya buat kita. Dosa itu ibarat penyakit, virus, racun, dimasukkan ke dalam tubuh itu susah. Dan untuk mengobati dosa itu, racun tadi, sebenarnya racun bisa diobati dengan susu, tapi tidak cukup dengan segelas racun diganti dengan segelas susu, nggak bisa. Mesti dengan 1000 gelas susu baru bisa hilang racun itu, karena beratnya gitu. Maka jangan dianggap remeh. Ada seorang wanita, ambil pelajaran teman-teman sekalian, terutama akhwat kita di sana. Di Saudi, di Jeddah kemarin kejadian nyata, subhanallah. Dia seorang yang salihah, kemudian menikahlah. Habis sholat asar, mulai dirias seperti biasanya perempuan didandani habis asar. Rupanya perempuan ini lupa kalau dia tidak punya wudhu lagi. Habis sholat asar batal wudhunya. Dia sempat masuk ke WC, azzakumullah, kemudian dia keluar, gitu kan? Yang ini azzakumullah, maksudnya semoga Allah muliakan anda. Ini kalau kita sebutin sesuatu yang kurang baik, kita doakan saudara kita agar tidak terkena hal-hal yang buruk ya. Itu seperti dibahasakan tadi ulama bilang, azzakumullah tadi yang saya ucapkan itu. Dia cerita dia tidak ada wudhu lalu didandani lah. Ada ibunya, ada pria sama perempuan ini. Subhanallah, ulama berikan judul kisah ini malam pertama di surga. Maka yang terjadi pada saat menjelang terdengar azan maghrib, baru selesai dandanannya, perempuan ini baru tahu kalau dia tidak punya wudhu, gitu kan? Ini sudah 2-3 jam dirias, gitu kan? Lalu dia bilang, saya tidak punya wudhu nih. Saya harus sholat maghrib, saya akan wudhu lagi. Ibunya kurang paham agama, ibunya mengatakan, sudah nak, kalau kamu wudhu nanti terbongkar semua tuh. Tayamum aja. Gimana caranya tayamum? Tayamum kalau tidak ada air kan gitu. Ini bukan udzur. Perempuan ini paham betul, selalu hadir di ta'lim dan dia tahu hukumnya. Dia mengatakan tidak bisa ibu. Tayamum harus kalau ada udzur, tidak ada air. Saya harus wudhu nih. Terbongkar nanti sampai ibunya mengatakan saya tidak ridho kalau kau bongkar, kalau kau berwudhu gitu kan. Dia bilang saya bakti dengan ibu. Tapi masalah hukum wajib haknya Allah, nggak bisa saya dahulukan hak anda. Haknya Allah nih harus sholat. Maka dia pun bilang maaf ibu saya harus wudhu. Dia pun wudhu. Dia wudhu kemudian dia sholat. Waktu dia sholat ibunya sudah nggak bisa bantah anaknya lagi, dibiarin. Sementara dia sholat subhanallah dibiarin di satu ruangan. Dia sujud di sujud pertama di rakaat pertama. Lama sekali sujudnya. Sampai ibunya masuk ke ruangan 2 kali 3 kali. Nah ayo nak cepat buruan. Sudah mau datang sudah harus keluar gitu kan.
Belum juga angkat kepalanya 2 kali, 3 kali. Yang ketiga kali ibunya masuk, lalu disentuh anaknya jatuh, ternyata sudah meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan sujud. Perhatikan kalau dia sempat buka auratnya, bertemu dengan Allah, melakukan dosa besar itu bagaimana? Sampai ulama memuji, mengatakan malam pertama di surga. Jangan jual itu yang sudah kita jaga, gitu kan? Tutup aurat saudaraku. Memang ada apa sih, gitu kan? Harusnya kita jaga, kita harus mulai ibadah itu dengan cara baik. Kemudian tidak boleh ikhtilat. Coba kita buat pernikahan Islam, tidak boleh campur baur sebagai laki-laki dan perempuan. Kalau saran saya kepada teman-teman di Jakarta yang sudah coba membuat ada IO-nya untuk itu, bagaimana bisa membentuk pernikahan Islami gitu kan, menawarkan jasa-jasa itu kepada kaum muslimin. Jadi saya bilang paling efektif kalau dipisahin jamnya. Kalau dipisahin jamnya, misal laki-laki hadir di masjid akad nikah jam 10 sampai jam 12, maka si mempelai laki-laki juga hadir di situ, gitu kan? Selesai dia hadapi tamu, dia temui tamu laki-lakinya dan sampai selesai, habis sholat duhur sampai menjelang asar tamu perempuan, mempelai perempuan ada, semua perempuan juga di ruangan itu paling efektif, gitu kan? Kemudian kalau memang pun tidak bisa, maka dia berusaha untuk bisa mengatur agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di Jakarta Bapak Ibu sekalian terbukti karena ajang pernikahan dijadikan ajang untuk memamer kecantikan dan kegantengan, ketampanan, maka yang terjadi seringkali tempat pernikahan itu dijadikan ajang untuk pertemuan zina. Dan banyak terjadi begitu. Di hotel bintang 5 mereka ketemu, si perempuannya luar biasa cantiknya dan luar biasa fitnahnya, si laki-laki juga begitu, kenalan, lalu kemudian nginap di hotel di atas tempat pernikahan tersebut, lalu mereka berzina. Kira-kira yang buat acara punya andil nggak? Punya andil di sini, gitu kan? Kenapa harus punya andil di sini teman-teman sekalian? Janganlah, gitu kan? Dan tidak ada ruginya. Ada orang yang mengatakan, pernah saya baca sebuah buku, dia bilang keliru kalau ada orang mengatakan pernikahan itu sebenarnya tidak boleh perempuan diperlihatkan kepada laki-laki, pada tamu laki-laki. Buktinya ada seorang wanita sahabiat yang sempat menawarkan diri kepada Nabi SAW, lalu Nabi menolak dan dinikahkan kepada sahabat yang lain, sehingga perempuan ini dilihat oleh hadirin, gitu kan? Ini dalil teman-teman sekalian, kita harus tahu ya, Al-Quran punya sababun nuzul, sebab turunnya, dan hadis punya sababul wurud, sebab penyebutannya. Kita kalau faham sebab turunnya ayat, kita tahu apa yang sedang ditujukan di ayat itu. Dan kalau kita tahu sababul wurud, kita tahu apa sebabnya hadis itu disebutkan. Maka Nabi SAW waktu itu kebetulan datang sahabat ini menawarkan diri di masjid. Lagi duduk lalu dia mengatakan, ya Rasulullah kalau anda ingin menikahi saya silahkan. Di depan orang memang dia tawarkan. Maka Nabi SAW melihat tidak ada hajat, lalu beliau menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menikahi wanita ini? Maka seorang mengangkat tangan dan terjadilah proses pada saat itu pernikahan. Ringkasnya begitu. Tapi umumnya pernikahan Nabi SAW tidak pernah istri Nabi SAW itu dipajang di depan para sahabat. Belum pernah ada riwayat itu. Bahkan Zainab, mantan istrinya Zaid bin Harithah, yang merupakan anak angkat Nabi SAW, begitu mau akad nikah, maka Nabi SAW menyuruh Zainab menurunkan hijab sehingga tidak terlihat lagi oleh Zaid bin Harithah. Padahal ini mantan suaminya dan pada saat itu baru akan akad nikah. Jadi ini yang sebenarnya ada dalam agama kita. Saya menyampaikan ini konsep sesuai dengan apa yang saya pahami tentunya. Yang ketiga, tidak boleh ada musik teman-teman. Maksud saya masih di poin pertama, tidak boleh pelanggaran agama ya. Tidak boleh terbuka aurat, ikhtilat bercampur baur tamu laki-laki perempuan, ini dihindari semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, musik. Jangan sampai anda berbuat dosa teman-teman. Panggil artis, penyanyi, terbuka auratnya, semua hadirin 1000 orang nonton itu. Berapa banyak dosa yang kita dapat dari situ. Musik hanya dibolehkan, dalil yang menjelaskan adalah memukul gendang bagi kaum wanita, sesama wanita. Mereka melantunkan syair-syair yang baik. Itu ada yang saya tahu. Selain daripada itu belum pernah ada disebutkan. Dan ulama sepakat mengatakan diantaranya Ibnu Mas'ud bersumpah atas nama Allah kalau yang dimaksud dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri lahwal hadithi yudillan nas an sabilillah." Ada orang-orang yang memperjualbelikan perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan demi Allah itu adalah musik. Dia bersumpah atas nama Allah. Dan kalau anda ikut tahfidz Quran, yang paling pertama kalau guru anda faham agama, dia akan mengatakan jangan dengar musik karena nggak bisa ketemu sama Al-Quran, seperti minyak sama air. Maka memang harus difahamin masalah ini. Cuma di Indonesia sudah mengakar, sudah mendarah daging. Dianggap itu adalah hal yang biasa. Tentu ini ada bahasan sendiri, saya tidak bisa rincikan semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah makan berdiri atau sering dibahasakan dengan standing party. Di Amerika teman-teman, kalau anda baca sebabnya, kenapa ada standing party, acara party mereka lakukan dengan cara berdiri, itu karena mereka mau menghemat biaya.
Kalau kita baca itu masalah hematan biaya, kursi dikurangin gitu kan, sehingga mereka ganti di pinggir kolam renang, di seterusnya, supaya ada hiburan membuat orang tidak jenuh kalau duduk, dan tamunya tidak akan berlama-lama. Mereka datang ngobrol sebentar, minum, kemudian mereka pulang. Itu tujuannya. Banyak orang kita nggak paham tuh, karena hanya sekedar menganggap itu juga sesuatu acara yang bisa dibuat, maka tidak dilakukan kursi. Tambah sedikit duit teman-teman sekalian, tambah kursi. Berapa banyak acara perkawinan, orang-orang tua nggak dikasih tempat duduk, mau makan susah. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jangan minum dan makan sambil berdiri. Jangan minum dan makan sambil berdiri. Ini termasuk. Yang kedua, harus ada wali wanita. Jadi tata cara pernikahan Islam yang pertama tidak boleh ada pelanggaran syariat, yang kedua tidak harus ada walinya. Walinya adalah ayah kandungnya. Dan ya selain ayah kandung bisa diganti oleh saudaranya, pamannya, yang jelas yang mahramnya laki-laki. Tapi wali harus, kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin ankahat nafsaha bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Gak bisa. Maaf ibu-ibu, saya bahasakan. Untuk pernikahan anak anda tidak punya hak secara syar'i menentukan pernikahan anak. Tapi yang menentukan pernikahan adalah ayahnya, walinya. Kalau ayahnya izinkan maka pernikahan terjadi. Dan wali ayah boleh ditarik kalau dia menolak laki-laki yang saleh dan baik. Ini saja tolongnya. Kalau tidak maka dia harus diizinkan. Jadi dia ketentuan di tangan dia. Itu sudah perintah agama kita. Yang ketiga ada mahar. Mahar adalah sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah, dan ini makin sederhana makin baik. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah aqalluhunna mahra. Orang yang wanita yang paling banyak berkahnya yang paling sederhana maharnya. Yang keempat adalah adanya dua saksi terpercaya, baik dari dua pihak ataupun dari pihak yang lain, yang jelas dari laki-laki muslim yang terpercaya. Lalu kemudian diiklankan dalam arti kata disampaikan kepada orang-orang yang mengenalnya supaya tahu kalau ini pasangannya gitu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, waktu melihat beliau sudah mulai menikah, berganti baju sudah mulai bagus, ya penampilannya tadinya datang dari Mekah pakai baju pas-pasan, kata Nabi SAW, ada apa wahai Abdurrahman? Dia mengatakan, saya sudah menikahi wanita Ansar, ya Rasulullah. Dengan apa kau berikan sebagai maharnya? Kata Abdurrahman, saya memberikan emas seperti biji kurma. Lalu kata Nabi SAW, aulim walau bisyad, mestinya kamu iklankan walaupun dengan seekor kambing saja, agar kami tahu gitu kan, kamu sudah menikah dan tahu kalau kamu menikah sama si fulan dan fulana. Ini termasuk pernikahan Islami. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya ada hak dan kewajiban dan masalah biologis, tapi saya tidak tahu waktunya. Mohon maaf, karena waktu tinggal 30 menit lagi, saya tetap akan fokus ke materi, mungkin belum ada tanya jawab, kecuali kalau memang teman-teman sepakatnya habis duhur mau dilanjutin sebentar, mungkin ya, kalau tidak maka kita akan fokuskan ke materi. Kita masuk ke poin selanjutnya, hak dan kewajiban, dan ini penting. Begini bahasanya teman-teman sekalian, Anda dan istri Anda, atau Anda dan suami Anda, saya sama istri saya sebenarnya harus memahami, rumah tangga adalah nama ya sebuah perusahaan. Pemilik perusahaannya namanya Allah Azza wa Jalla. Kita pegawai Allah. Saya sebagai suami diangkat sebagai direktur di perusahaan tersebut, dan istri saya sebagai wakil saya, gitu kan. Maka diberikanlah instruksi oleh pemilik perusahaan, lakukanlah 1, 2, 3, 4, 5. Ini kewajibanmu dan ini merupakan hak pasanganmu. Sebaliknya juga pasangan dibahasakan yang sama. Karena saya akan berikan pahala dan kamu akan masuk surga. Surga itu begini dirincikan dengan panjang lebar. Maka kita harus tahu, begitu masuk rumah tangga kita punya hak yang kita bisa ambil dari pasangan, dan dia juga merupakan kewajiban dia, dan sebaliknya juga sama. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an. Tapi yang saya ingin titik beratkan sebelum saya baca poin-poinnya, maka harus Anda tahu sebagai laki-laki Anda pemimpin di rumah tangga, istri juga harus tahu suaminya sebagai pemimpin. Fahamin dulu poin itu. Artinya pemimpin itu pengambil keputusan final. Kita boleh musyawarah di rumah tangga, tapi penentuan terakhir di tangan suami. Itu sudah Allah yang bahasakan dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Penentu keputusan finalnya di tangan dia. Perempuan bisa memberikan masukan seperti presiden dan wakil presiden. Wakilnya memberikan masukan-masukan, presiden menentukan mana keputusan yang paling tepat.
Jadi ya boleh dua-duanya ambil keputusan, ini akan bentrok. Harus ada seperti itu. Kata Allah, laki-laki pemimpin kaum wanita. Dan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas mereka sebagian perempuan, karena mereka laki-laki menafkahkan harta mereka. Maka wanita yang baik, wanita yang salihah, ialah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya. Mau dipimpin maksudnya. Ketika suaminya tidak ada, dia menjaga diri tidak dari hal-hal yang diharamkan. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Sebelum menikah, ayahnya wajib menafkahi. Ayah wajib menafkahi anak perempuannya sampai anak perempuannya menikah. Jadi kan. Dan setelah menikah, Allah wajibkan suami menafkahinya. Jadi sebenarnya wanita sudah aman. Dan ini sebabnya kenapa warisan laki-laki dapat 2, perempuan 1. Karena laki-laki itu, anak laki-laki dalam agama kita wajib dinafkahi hanya sampai balik saja. Setelah balik itu sudah sunnah hukumnya bagi orang tuanya. Dia sudah boleh bekerja sendiri laki-laki. Anak perempuan wajib dinafkahi sampai menikah. Kalau dia sampai gadis tua pun tidak menikah, wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Ayahnya wajib. Setelah menikah pun, maka dia tinggal dinafkahi oleh suaminya. Maka dalam 2 sisi semuanya aman bagi perempuan. Laki-laki enggak. Pada saat dia sudah mulai balik, apalagi sudah mulai bekerja, dia punya kewajiban menanggung orang tuanya, menanggung kerabat-kerabatnya. Siapa yang kira-kira ada di bawah naungannya. Kemudian pada saat menikah menanggung juga perempuan yang sedang dinaungi. Anak-anaknya lahir, dia juga menanggung kewajiban menafkahi anaknya. Jadi memang warisan jadi 2 bagian karena memang luar biasa tanggung jawabnya. Kata Allah, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, yang kalian khawatirkan nanti pelanggaran-pelanggaran agamanya, cara mendidiknya adalah nasihati dengan cara yang baik. Kamu salah, kamu begini, kamu begitu, diingatkan secara agama. Kalau mereka tidak mau juga jadi baik, maka pisahkan mereka di tempat tidur. Jangan dilayani biologisnya. Kata sebagian ulama tafsir adalah pindah kamar, tapi tidak boleh pindah rumah. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian menghajar, jangan kalian memboikot diranjang bagi pasangan hidup istri itu kecuali di rumah, gitu kan? Kecuali di rumah. Yang ketiga, kalau mereka nolak maka pukullah mereka, tapi pukulannya ghairu mubarrah. Ukurannya tidak boleh berbekas. Ulama tafsir mengatakan dengan jari telunjuk dipukul ke tangannya, atau kayu siwak mengatakan kamu telah melanggar agama dan sudah melampaui batas. Kalau tidak mau baik juga maka diceraikan. Tapi tidak ada dalam Islam memukul wajah, yang memukul kepala sampai istrinya memar-memar. Ini nggak ada dalam Islam. Tidak ada kekerasan, tapi ada ketegasan. Ini nggak boleh, ini boleh. Beda. Kekerasan itu biasanya sudah tangan melayang, kaki melayang, kata-kata kasar, matanya melotot. Ini semua masuk dalam kekerasan. Tapi ketegasan berbeda. Tidak harus semua itu ada, dan cukup mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Lalu kata Allah SWT, sesungguhnya setelah mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan menyusahkan mereka. Jangan lagi ungkit-ungkit masa lalu sudah selesai. Ya, sudah berlalu, sudah berlalu. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Baik, saya masuk kepada kewajiban suami. Saya garis bawahi saja, atau saya poin-poin besarnya. Yang pertama adalah perlakuan yang baik. Setiap suami harus tahu istrinya punya perasaan, maka dia bermuamalah yang baik. Namanya usyra bil ma'ruf. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Gaulilah para istri kalian dengan cara baik. Kata Ibnu Abbas, tutur kata yang baik, peringatan yang baik, tatapan mata yang sayu, elusan yang penuh kasih sayang. Perbaiki dengan cara itu. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, dahuluilah biologismu dengan kata-kata yang merayunya, ya sentuhan-sentuhan yang lembut sehingga membuat dia mau melakukannya. Kalau kalian benci sesuatu dari mereka, maka bisa saja kalian benci sesuatu itu, tapi Allah jadikan kebaikan padanya dengan kebaikan yang banyak. Jadi di sini perintah Allah kita harus bermuamalah yang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, perilakunya, dan yang paling baik di antara kalian lagi akhlaknya adalah yang paling lembut dan baik pada istrinya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, berbuat baiklah pada kaum wanita atau istri, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kita tahu tulang rusuk paling belakangnya, ya di bawah ketiak kita, maaf, itu bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atasnya. Artinya di sini bahasa kiasan yang dimaksud adalah pikirannya. Ya, perempuan suka berpikiran pendek, gitu kan? Maka harus dipahami. Kalau kamu ingin kamu meluruskan dengan cara memaksanya, maka dia akan patah. Jadi kalau kita dengan keras, maka akan mematahkannya. Dan kalau kamu membiarkan, dia akan terus bengkok. Maka tuntunlah dengan baik kaum wanita. Artinya dengan cara-cara yang tepat, yang benar, tapi tidak menggunakan kekerasan.
Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya riwayat Imam Muslim, janganlah seseorang mukmin membenci istrinya mukminah, sementara kalau dia benci satu sifat maka dia memiliki sifat-sifat yang lain yang bisa dia ridhoi, gitu kan. Anas bin Malik pembantu Nabi berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini Anas bin Malik pembantu Nabi, dia mengatakan saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, tidak pernah saya temukan Nabi SAW berkata kasar, apalagi sampai memukul istri dan juga pembantu-pembantunya. Yang kedua teman-teman sekalian, memberikan nafkah. Perlakuan baik lalu diikuti dengan pemberian nafkah. Nafkah ini masuk tempat tinggal semampunya, pakaian, makanan, gitu kan, dan minuman. Allah SWT mengatakan dalam surah At-Talaq urutan 65 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna lidayyiqu 'alaihin. Jadi ini sampai di sini tentu ada lanjutan ayat, tapi saksi bahasanya di sini, tempat tinggalkanlah para istri di tempat yang kamu layak dan kamu mampu menyiapkan tempat tinggal itu sesuai dengan kemampumu, dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dalam arti kata, apa yang kamu mampu lakukanlah, dan itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, jagalah para istri kalian, sungguhnya kalian punya hak atas istri kalian dan mereka punya hak dari kalian. Hak mereka ialah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian, dari makanan, semampunya, dan tempat tinggal. Dan hak kalian dari mereka adalah mereka tidak boleh berkhianat dan tidak boleh memasukkan siapapun yang kalian tidak inginkan ke dalam rumah. Hadis lain riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah, ya, pada kaum wanita yang di bawah naungan kalian, istri, ibu, mungkin anak perempuan, karena mereka tawaran di tangan kalian, dan khusus istri, kalian nikahi mereka amanah dari Allah dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan ya, pakaian secara ma'ruf. Kemudian juga Nabi SAW memotivasi kita bagi laki-laki, nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak itu paling besar pahalanya. Sebagaimana sabda beliau, dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, dan dinar yang kau infakkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Jadi itu lebih besar pahalanya. Ya. Nabi SAW juga mengatakan bagi kita, mulailah bersedekah dengan dirimu, kemudian dengan keluargamu, istri anakmu, bila ada lebih baru sedekah pada kerabatmu, bila ada lebih bersedekahlah secara umum. Kemudian kita masuk hak yang selanjutnya, yang ketiga adalah perlindungan dan pendidikan. Ini cukup satu firman Allah SWT surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu, istri dan anakmu dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan perlindungan, dengan pendidikan. Ya, berikan penjelasan kepada mereka. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras. Mereka tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu menjalankan apa yang Allah titahkan. Nabi SAW mengatakan, cukuplah ganjaran yang berat bagi laki-laki yang meninggalkan nafkahnya untuk istrinya. Yang keempat, kebutuhan biologis harus diberikan haknya istri. Ya. Subhanallah, syaitan sering menghiasi orang kalau pacaran, walaupun istrinya, walaupun calon pacarnya atau mungkin calon istrinya itu tidak sikat gigi, dia mau cium. Mungkin dalam kondisi badannya busuk pun atau tidak menarik, maka dibuat menarik oleh syaitan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang melihat dengan lawan jenis yang tidak halal bagi dia, syaitan akan bertengkar di mana matanya memandang. Ke matanya kah, ke bibirnya kah, ke hidungnya kah, ke dadahnya kah, ke apa saja, sampai dia tercantol untuk tertarik. Maka pada saat itu syaitan sudah membuka jaringan-jaringan zinahnya. Nah, kita harus hati-hati. Pasangan malah kita dianjurkan untuk memenuhi biologisnya. Bahkan Abdullah bin Umar sangat memahami tentang masalah ini, sampai-sampai beliau kalau berbuka puasa, beliau minum air putih dan makan kurma, kemudian setelah sholat maghrib beliau pulang, beliau berhubungan biologis dengan istrinya, saking inginnya menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, di kemaluan kalian ada pahala yang besar, sedekah. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami datang menggauli istri kami dengan merasakan kenikmatan, apa kami dapat pahala yang besar? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa yang besar? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu pula kalau kalian letakkan pada yang halal. Jadi berhubungan biologis itu selain punya kenikmatan juga mendapatkan pahala yang besar. Itu tidak boleh disia-siakan, harusnya bisa dilakukan, dan itu sangat meredam perbuatan-perbuatan haram di luar rumah kita.
Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, berhias buat istri. Maksudnya berhias ini adalah sebagai laki-laki. Jadi jangan sampai kita di sini egois, pengen istrinya wangi, pengen pakai baju tidur yang bagus dan segala, tapi dia tidak lakukan. Dan ini disebutkan diambil dari hukum perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 228 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan apa yang telah dibebankan kepadanya. Ibnu Abbas berkata, aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang ia berhias untukku, karena Allah telah berfirman, dan mereka wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Tentu di sini yang dimaksud adalah sesuai dengan kejantanannya laki-lakinya. Ya, tentu bukan seperti dengan perempuan, tapi di sini adalah sesuai dengan laki-lakinya. Baik, kemudian kita pindah ke kewajiban istri. Kewajiban istri sebenarnya berputar di satu hal, tetapi kalau kita rincikan tentu banyak ya. Ketaatan dan mencari ridho suaminya. Hadis Nabi SAW, ini poin pertama, saya akan buat beberapa poin tentunya. Bila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, nggak disebutin sholat sunnah, berpuasa Ramadannya, tidak disebutkan puasa sunnah, mentaati dan melayani suaminya, gitu kan? Padahal yang ma'ruf, yang dibolehkan secara agama, buatin makanan, buatin minuman, mungkin kalau capek, pegal, dipijitin, apa segala, berbuat hal yang memang membuat suaminya ridho. Kalau pada saat dia meninggal, dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Tentu untuk laki-laki, untuk masuk ke pintu ke-8 itu sulit. Di sana 4 orang, nabi-nabi, syuhada, gitu kan, siddiqin dan orang-orang saleh. Harus dari salah satu di antaranya nih. Kalau orang nabi-nabi sudah tidak bisa lagi, nabi sudah ditutup, gitu kan, kenabian oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, syuhada. Syuhada harus berperang, mati syahid di medan perang, bertemu musuh, mungkin berdarah dan segalanya, baru bisa. Atau orang-orang siddiq, terpercaya. Di antara sahabat sekian banyak yang dapat julukan siddiq cuma Abu Bakar, gitu kan. Kemudian saleh. Saleh ini semua perintah Allah dikerjakan, semua Allah ditinggalkan. Maka harus dari ini baru bisa. Kaum wanita, ukhti yang ada di atas sana dan di belakang sana, hanya menjaga 5 waktu sholat, puasa Ramadan, tentu kalau dikerjakan sunnah-sunnah sangat baik. Kemudian melayani suami sudah cukup masuk pintu surga dari 8 yang mana dia inginkan. Hadis yang lain kata Nabi SAW, semua istri yang taat pada suaminya, melayani kebutuhannya, maka seluruh burung-burung dan seluruh makhluk yang ada di air, bahkan para malaikat di langit juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, kecuali pasti dia akan dilaknat, didoakan, diangkat berkah hidupnya oleh para malaikat dan seluruh manusia. Dan tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya, ya, karena dia tidak suka sama suaminya atau benci karena sesuatu misalnya, kecuali ia telah mendapatkan murka Allah sampai ia membuat suaminya ridho, tersenyum, ya. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka akan dilaknat malaikat sampai ia pulang. Artinya didoakan supaya diangkat berkah hidupnya. Makanya harus hati-hati sekali di sini. Mencari ridho suami adalah sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Dari awal Anda harus cari suami yang tepat supaya Anda bisa mencari ridhonya. Dan ini sangat penting, kan? Makanya seseorang sahabat datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apa haknya suami? Bagaimana saya menutupi hak suami saya? Kata Nabi SAW, kalau seandainya lukanya, dia punya luka bernanah, ya, dan kamu bersihkan dengan lidahmu, kamu jilat nanahnya, masih belum bisa kamu berikan haknya, masih belum bisa kamu membalas kebaikannya. Karena tentu saja, saya misalnya bekerja banting tulang setengah mati, kemudian datang saya menikah dengan seorang wanita, semua hasil kerja saya bisa memberikan kepada dia, sehingga dia aman, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, itu luar biasa. Ibu-ibu renungi satu contoh, saya sering sampaikan di pengajian saya. Kalau seandainya ibu lagi jalan di sebuah tempat, kemudian hujan, ada di depan rumah seseorang, kita lagi nunggu, lalu tuan rumahnya buka pintu mengatakan, bu masuk aja ke sini bu, disuruh tunggu di teras sampai hujan selesai saja, tidak dikasih apa-apa, gitu kan? Bagaimana pada saat ibu sudah selesai hujan pamit pergi? Setiap kali ibu lewatin rumah orang itu, apa yang ibu katakan? Baik atau tidak baik pemilik rumahnya? Kita pasti akan mengatakan baik. Bagaimana kalau dihidangkan pisang goreng, dikasih teh hangat, diajak ngobrol, gitu kan? Itu luar biasa. Kita akan selalu mengenang seumur hidup kita. Setiap rumah situ lewat, ini orang baik sekali nih, pernah begini. Padahal cuma memberikan kita naungan hujan 15 sampai setengah jam. Bagaimana dengan suami yang bertahun-tahun memberikan naungan rumah, nggak kena panas matahari, makan minum tinggal buka kulkas, layak dia untuk dilayanin. Dan itu semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kunci teman-teman sekalian, laki-laki suami harus menganggap istrinya tanda kutip boneka yang Allah titipkan, dan Allah mengatakan ini suamimu, ya. Kalau perempuan ini suamimu,
layani dia, penuhi kebutuhannya, semua yang saya perintahkan. Karena saya kasih balasan kamu masuk surga. Setiap suami juga disamakan. Kata Allah SWT, ini istrimu ya, saya titipkan amanah. Didik dia, berikan dia kebutuhan makan, minum, pakaiannya, rumahnya. Karena saya akan kasih pahala, kau akan masuk surga. Semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus kita pahami masalah ini. Hadis yang terakhir dalam masalah poin pertama kewajiban istri adalah hadis yang mulia, kata Nabi SAW, ada 4 wanita penghuni surga dan 4 wanita penghuni neraka. Wanita penghuni surga yang pertama, istri yang menjaga kehormatannya dan sangat patuh pada suaminya. Yang kedua, istri yang banyak melahirkan, dia memiliki keturunan dari suaminya dan sangat sabar serta selalu puas dengan pemberian suaminya walaupun sedikit. Yang ketiga, istri yang pemalu. Bila suaminya sedang tidak di rumah, maka ia menjaga kehormatan dan harta suaminya. Dan bila suaminya pulang, ia senantiasa menjaga lisannya agar tidak menyakitinya. Jadi tidak menghardiknya. Suami pulang dirangkul dulu, diberikan makanan, dilayani, kemudian baru menyampaikan hajatnya. Yang keempat, istri yang saat suaminya meninggal, kalau memang dia memiliki anak-anak yang kecil, ia dikawinkan anak yang kecil, maka ia menahan diri untuk nikah lagi, lalu ia mendidik serta membesarkan anak-anak suaminya karena khawatir mereka terbengkalai. Dan ini ulama hadis mengatakan kalau anak-anaknya masih kecil dan dikhawatirkan dia tidak, kalau dia menikah nanti dia susah untuk mengurus anak-anaknya itu karena harus membagi waktu, maka ini yang dilarang. Ini lebih baik dia tidak melakukannya. Sementara 4 wanita penghuni neraka adalah yang pertama, istri yang lisannya tajam, senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya. Bila suaminya gaib, tidak ada di rumah, maka ia berkhianat. Dan bila ia sedang di rumah, maka ia terus menyakiti suami dengan lisannya. Yang kedua, istri yang membebani suami apa yang di luar kemampuannya. Subhanallah, rata-rata suami atau laki-laki yang sudah korupsi, berbuat hal-hal yang dilarang di luar sana, survei 90% lapangan membuktikan itu karena ada tuntutan keluarganya di belakang. Ada istri yang menuntut hal-hal yang melampaui batas. Maka jangan bebankan suami lebih daripada kemampuannya. Ini ciri penghuni neraka nih, kalau membebankan lebih dari kapasitasnya. Yang ketiga, istri yang tidak menutupi dirinya dan juga auratnya dari lawan jenisnya, dan keluar dari rumah dengan membuka auratnya. Dan yang terakhir, istri yang tujuan hidupnya hanya makan, minum, dan tidur, yang tidak punya keinginan untuk mendirikan sholat, mentaati Allah dan Rasulnya, serta melayani suaminya. Maka ini jelas larangan dari Nabi SAW. Kenali teman-teman sekalian karakter pasangan. Kalau laki-laki pemimpin maka dihormatin. Kalau diberikan masukan jangan menggurui, maka dia akan terima. Perempuan adalah yang dipimpin. Bapak-bapak kalau mau tahu bagaimana mendidik perempuan, maka gunakan keputusan yang tidak banyak opsinya, tidak banyak pilihan. Dengan mengatakan kamu begini, kamu begitu. Jadi diberikan instruksi, itu yang dipimpin. Kalau laki-laki terbalik, ibu kalau mau nasihati suaminya harus bagaimana menurut anda, menurut kamu seperti ini. Minta sarannya. Karena ada sifat pemimpin itu karakter. Ini akan lebih cepat mencampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Kemudian juga kita harus tahu bahwasanya suami itu kalau laki-laki punya karakter tidak suka diperhatikan, sementara perempuan justru suka diperhatikan. Ibu-ibu jangan sering telepon suaminya kalau lagi bekerja, karena dia akan terganggu dengan itu. Tapi bapak-bapak sebaliknya harus bisa luangkan waktu untuk menelpon istrinya, karena dia butuh untuk ditelepon, gitu kan? Maka harus tahu nih, laki-laki tidak suka diperhatikan, perempuan justru ya suka diperhatikan. Ini harus dipahami. Kemudian juga termasuk laki-laki itu, kalau makin si perempuan merendah di depannya, maka dia akan menghormati dan menyayanginya. Kalau perempuan sebaliknya, laki-laki tidak boleh merendah di depan perempuan tersebut. Kalau dia merendah, maka akan tertindas, karena itu karakter. Kalau saya duduk di kursi, saya pernah bilang sama istri saya, kalau kamu duduk di bawah, maka dengan saya, alhamdulillah dia tidak lakukan ya. Tapi kalau ada yang lakukan, saya bilang kalau kamu lakukan, kamu duduk di sebelah saya di lantai, saya duduk di kursi, maka yang muncul di benak saya sebagai laki-laki adalah saya, istri saya, masya Allah ya, saya lebih menyayangi kamu karena kamu merendah dengan saya. Kalau kita balik, saya bilang, kalau kau di atas kursi dan saya duduk di bawah, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan sebagai perempuan dalam jiwa kamu? Kamu akan mengatakan kan, saya sudah menguasai dia. Beda pemahamannya, karakter berpengaruh, gitu kan? Maka harus mengenali karakter pasangan kita. Teman-teman sekalian, saya akan masuk ke masalah tentu biologis, ini kewajiban yang kedua dan kita tutup di poin ini ya. Biologis ini tentu sudah cukup hadis Nabi SAW yang berbunyi, bila seorang suami memanggil istrinya ke ranjang lalu istrinya tidak mendatanginya tanpa udzur syar'i ya, dari sesuatu yang membuat dia cuma godaan syaitan, membuat dia tidak suka, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Maka tidak boleh sama sekali dia tidak melayaninya. Datang. Mungkin ada ibu-ibu yang merasa
kok kesannya hadis-hadis ini menekan kami ya? Sebenarnya bukan menekan teman-teman sekalian. Fahami kata-kata saya ini. Cara memahaminya secara kejiwaan adalah Allah sedang menyayangi Anda sebagai wanita, sedang menyayangi Anda dengan menarik Anda secara paksa tanda kutip. Ini loh cara untuk supaya suamimu sayang dengan kamu. Maka ikuti ini, apapun yang dia inginkan, terutama masalah biologis, maka akan aman. Laki-laki butuh 3 hal dalam kehidupannya, dan kalau terpenuhi perempuan akan disayangi. Yang pertama adalah pandangan matanya. Makanya selalu dikatakan dalam hadis, wanita ahli surga yang wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan senang. Dia suka baju warna merah, pakai baju warna merah. Dia suka penampilan rambut panjang, ya, rambut panjang, dan seterusnya. Seperti itu. Yang kedua, kebutuhan perutnya. Kalau dia suka makan tertentu, terimalah makanan tersebut. Jangan usah diprotes. Dia memang suka selalu ada kacang hijau, ada sayur asam, ada apa, ya sudah itu saja dihidangkan. Jangan datangkan yang lainnya, kecuali memang cuma tambahan. Jangan sampai dia mengatakan mana kesukaan saya tidak ada. Ini penting. Yang ketiga, kebutuhan biologis. Laki-laki lebih membutuhkan biologis daripada perempuan. Makanya dalam agama ditekankan untuk dia penuhi. Suaminya terpenuhi, maka emosi akan teredam dan tidak ada pelanggaran agama di luar rumah sana. Kemudian juga masuk dalam hal ini, perempuan hati-hati tidak boleh melakukan ibadah sunnah kalau suaminya larang. Kalau berhubungan dengan masalah biologis ya, kata Nabi SAW, tidak layak bagi seorang muslimah, mukminah berpuasa sunnah sementara suaminya sedang ada di sebelahnya. Karena jangan sampai dia minta biologis. Jadi kalau suami lagi ada di rumah, lagi cuti, libur, misalnya tidak ngajar atau tidak kerja atau lagi istirahat di rumah, istrinya lagi puasa Senin, suaminya minta dilayani biologis, maka dia harus membatalkan puasa tersebut. Yang tidak boleh kalau seandainya dia berpuasa wajib Ramadan, ini tidak boleh dilayani suaminya. Kalau wajib hak Allah bertemu dengan hak wajib makhluk, harus haknya Allah didahulukan. Tapi kalau sunnah, hak Allah bertemu dengan hak wajibnya makhluk, maka harus didahulukan hak wajibnya makhluk. Teman-teman kalau lagi sholat sunnah, dipanggil oleh orang tuanya, harus batalin sholat sunnah itu, nggak boleh dijalankan. Baik, kita masuk ke poin 2 poin terakhir. Poin yang sebelum terakhir adalah masalah seksual dalam Islam. Seks kita tahu sesuatu yang dibutuhkan dan indah kalau dibicarakan, dan agama tidak pernah malu dalam menjelaskan masalah itu. Agama memang menjelaskan, tetapi ada satu pesan saya teman-teman sekalian. Seks itu kebutuhan biologis, dia sesuatu yang fitrah dan alami. Sebagaimana Anda tahu di mana meletakkan makanan di mulut bukan di kuping. Sebagaimana kata ulama, Anda tahu mata ini begitu dibuka bisa melihat dan dia tidak bisa mendengar. Maka sama dengan hukum kemaluan. Sebenarnya tanpa belajar khusus pun dia akan mengetahui di mana meletakkan kemaluan tersebut. Dengan fitrah Allah berikan. Sebagaimana manusia tahu meletakkan makanan di mulutnya. Subhanallah, anak kecil pun baru makan, dikasih, maka dia akan taruh di mulutnya. Dia tidak akan taruh di kupingnya, dia tidak akan taruh di matanya, padahal dia masih belum bisa ngomong misalnya. Anak saya masih 2 tahun lebih, kurang. Ada 2 tahun saya kalau kasih makanan, dimakan, dimasuk di mulutnya. Kami tidak pernah tuntun langsung ke mulutnya, tapi dia tahu. Itu alami, itu dulu poin pertama. Yang kedua, saudaraku, jangan pernah, kalaupun Anda harus belajar, belajarlah secara tuntunan wahyu. Jangan pernah belajar dari film porno. Film porno ini haram hukumnya. Pertama, Anda kalau nonton di situ banyak efek negatif. Saya tidak bisa berpikir bagaimana suami istri bisa duduk bersebelahan, kemudian sama-sama nonton film porno. Istrinya melihat laki-laki yang lebih sempurna daripada dia, dari sisi fisiknya, warna kulitnya, mungkin kekuatannya dan seterusnya. Si laki-laki bisa melihat seorang wanita yang lebih sempurna daripada istrinya. Bagaimana istrinya bisa ridho, bagaimana semuanya bisa ridho. Jelas lebih besar, lebih sempurna fisiknya, mungkin syahwatnya lebih besar dan seterusnya. Maka ini efek kejiwaan besar sekali. Akhirnya orang yang terbiasa nonton film porno ini teman-teman sekalian akan terbawa arus, tidak bisa lagi berhubungan badan dengan pasangan kecuali nonton. Atau tidak sehatnya, kalau dia sedang berhubungan biologis, dia akan membayangkan apa yang biasa dia lihat. Sampai ada satu jemaah yang mengeluh di Jakarta mengatakan, saking parahnya penyakit ini, dia kalau berhubungan biologis sama istrinya, dia harus putar laptopnya nonton film yang tidak benar. Karena sudah terpengaruh dengan masalah itu. Kita tidak butuh semua itu teman-teman sekalian. Yang kedua, kita mendukung hukum zina. Mereka lagi berzina, kita nonton. Ya, itu tidak boleh sama sekali. Melihat orang yang buka auratnya. Dan yang lebih parah, mereka berhubungan biologis dengan cara yang Allah haramkan. Seperti nanti saya jelaskan, ada hal yang Allah haramkan. Tidak boleh berhubungan di dubur, gitu kan? Tidak boleh menggauli wanita lagi haid dan nifas. Kencing itu air seni najis. Mereka menganggap tidak najis. Dan gitu. Mereka habis buang air besar, buang air kecil, orang non-muslim, lalu mereka tidak bercebok. Tidak najis, tidak bersuci dengan air. Ini haram dalam agama dan menyebabkan penyakit. Maka ini semua hal-hal yang tidak boleh. Pelajari dalam agama.
Adab jima dalam Islam yang pertama, saudaraku, baca doa sebelum berhubungan biologis. Kata Nabi SAW, siapa yang menggauli istrinya, ini suami yang ditekankan ya, bukan istri. Kalau istri juga baca dapat pahala tambahan. Siapa yang ingin menggauli istrinya lalu membaca Bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibis syaitan, jauhkan kami dari syaitan, wa jannibis syaitani ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kalau Allah karuniakan mereka anak, kata Nabi SAW, maka anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata para ulama hadis, akan jadi anak soleh. Riwayat lain menjelaskan, orang kalau tidak baca ini, maka syaitan akan partisipasi dalam masalah biologisnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita dianjurkan dalam agama memulai sebelum berhubungan badan dengan cumbuan. Kalau ini bahasa-bahasa akademiknya, foreplay-nya dan seterusnya. Ini dianjurkan. Dalam Islam tidak boleh tiba-tiba orang meletakkan kemaluan di kemaluan. Ini tidak dibolehkan. Tapi dianjurkan untuk ngobrol, rayuan. Memang dalam Islam begitu, menatap, menikmatin pasangan. Nabi SAW seringkali mengajak Aisyah untuk mandi dalam sebuah wadah. Kata Aisyah, saya pernah mandi dengan Nabi SAW dalam sebuah wadah. Tidak ada penghalang antara saya dengan Nabi SAW sehelai kain pun, kecuali air yang kami gunakan. Nabi SAW bercanda. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengisap lidahku, mengecup bibirku, mengecup keningku dan seterusnya. Lalu Nabi SAW selalu kali menjaga bau mulutnya. Jadi memang ini semua cumbuan-cumbuan dilakukan memang sebelum menikah, sebelum biologis. Dan ini adab yang dianjurkan dalam agama Islam. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami yang tidak bercumbuan sebelum melakukan biologis. Kemudian Nabi SAW juga kemudian tidak boleh menggauli istri pada saat haid, nifas dan melalui dubur. Hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai, terlaknat siapapun yang menggauli istrinya melalui duburnya. Ini adab-adab orang non-muslim, jadi tidak boleh sama sekali, haram hukumnya. Kemudian juga dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Hadis yang lain, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud, kata Nabi SAW, barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid atau dari dubur, juga yang mendatangi dan mempercayai dukun, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas dilarang. Lalu kalau orang lagi haid dan nifas, boleh kita lakukan apa saja kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Kata Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau ditanya oleh Masruq, salah satu tabi'in yang bertanya, wahai Aisyah, apa yang boleh dilakukan suami ya kepada istrinya pada saat istrinya lagi haid? Kata Aisyah radhiyallahu anha, segala sesuatu kecuali kemaluannya. Ini yang dibolehkan, Allahu a'lam. Baik, ini tinggal sedikit lagi insyaallah. Saya lanjutkan masalah adab jima tadi dalam seksual. Tidak bolehnya seseorang laki-laki menggauli pada saat haid dan nifas istrinya, tetapi dia boleh melakukan apa saja kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Dan hadis tadi saya sudah sebutkan riwayat Imam Muslim, di mana Aisyah ditanya oleh Masruq rahimahullah, seorang tabi'in, apa yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya yang sedang haid, maka Aisyah berkata segala sesuatu kecuali kemaluannya. Di dalam hadis Bukhari Muslim juga disebutkan, Aisyah berkata radhiyallahu anha, jika salah seorang dari kami yang sedang haid, istri-istri Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau SAW menyuruhnya mengencangkan kain di tempat keluarnya haid, maksudnya kemaluan, lalu beliau menggaulinya dengan mencumbunya dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan kepada para sahabat, lakukan apa saja kecuali persetubuhan, artinya memasukkan kemaluan di kemaluan itu. Ulama di sini membolehkan dengan segala macam cara kecuali dua hal. Jadi selain yang dilarang maka dibolehkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada satu mutiara yang harus kita garis bawahi teman-teman sekalian dalam masalah biologis. Jangan pernah ceritakan apapun yang Anda rasakan dengan pasangan kepada orang lain, walaupun sahabat dekat. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, kalau Allah berikan pasangan yang Allah berikan kelebihan padanya, dia memuaskan kita, jangan diceritakan ke orang lain. Cukup kita bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang berhubungan biologis dengan istrinya dan istrinya juga mendatangi suaminya, lalu ia menyebarkan rahasia hubungan keduanya. Ini dilarang. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW berkata, habis sholat subuh beliau berkata kepada para sahabat dengan mengeraskan suara, mungkin seorang pria mengatakan apa yang ia lakukan dengan istrinya, dan mungkin seorang wanita mengatakan apa yang ia lakukan dengan suaminya.
Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha sahabat Nabi berkata, sahabiat Nabi berkata, benar wahai Rasulullah, demi Allah mereka melakukannya. Kaum laki-laki menceritakan pada teman-temannya dan kaum perempuan juga menceritakan pada teman-temannya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan lakukan itu, sebab perumpamaan itu seperti syaitan pria menemui syaitan wanita di jalan lalu ia menyetubuhinya sementara semua orang menyaksikannya. Sebagai penutup, poin kita teman-teman sekalian adalah rumah tangga Islami. Rumah tangga Islami ada beberapa poin yang saya susun 5. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan Islami. Cobalah Anda tinggal di komplek yang mayoritas muslim, yang ada masjidnya. Kalau bisa bentuk komunitas itu sangat baik. Ini termasuk membentuk rumah tangga Islami dengan lingkungan yang Islami. Kampus juga begitu. Kita bagaimana caranya membentuk lingkungan Islami. Kayak ada masjid begini sangat luar biasa. Tinggal dihidupkan. Yang kedua, menciptakan suasana Islami. Jadi selain lingkungannya Islami, ini tentu lingkungannya tidak ada patung-patung, tidak ada sesuatu yang diharamkan ya. Suasananya juga begitu, saling memberikan salam satu sama yang lain. Ada hari-hari tertentu mereka menggunakan baju-baju muslim, atau mungkin saling memberikan salam. Kita masuk kamar anak memberikan salam, ketemu istri, ketemu suami memberikan salam, membiasakan itu. Yang ketiga, mengenakan busana muslimah luar dan dalam rumah, terutama saat tidak ada mahram. Ini banyak perempuan-perempuan kita kalau di rumah, mereka kalau di luar rumah pakai jilbab, kalau dalam rumah mereka tidak pakai jilbab, menganggap jilbab cuma keluar rumah. Kasusnya bukan kena keluar rumah, tapi ketemu dengan yang bukan mahram. Jadi kalau di rumah kita ada laki-laki yang bukan mahram, tetap harus pakai jilbab, tutup aurat. Karena itu yang diharamkan, bukan karena kasus keluar atau di dalam rumahnya. Yang keempat, selalu mempertebal dan menambah iman dengan ilmu. Membaca, mendengar, hadir di majelis-majelis ilmu, buat majelis ilmu di rumah kita. Ilmu selalu ada tiap hari, dengan sehingga pasangan suami istri ini bertambah pengetahuan agamanya. Dan yang terakhir, menciptakan pergaulan yang saleh. Usahakan teman-teman kita semua orang-orang yang saleh. Duduklah dengan orang-orang yang kalau bicara, bobot yang keluar dari lisannya adalah emas. Semua ada nilainya, semua ada maknanya, semua ada pelajaran dan pengalamannya. Kalau duduk dengan teman-teman yang omong kosong, maka tidak ada gunanya teman-teman sekalian. Izinkan saya tutup dengan sebuah contoh. Kalau saya tidak merokok, maaf teman-teman yang merokok, saya kasih contoh. Kalau saya tidak merokok, kemudian saya bergaul dengan 10 orang perokok, maka saya tidak yakin, saya tidak merokok. Tapi hari pertama, hari kedua minimal saya terbiasa mencium asapnya. Kemudian kalau satu minggu kemudian saya akan dikatakan oleh mereka, cobalah supaya kamu tahu. Sebulan kemudian saya sudah merokok, setahun kemudian mungkin saya bisa jual rokok. Kalau saya bergaul dengan 10 orang penghafal Al-Quran, saya tidak tahu baca Al-Quran, bodoh sekali, huruf hijaiyah pun tidak tahu. Ini luar biasa. Hari pertama, hari kedua saya malu dengan mereka. Seminggu saya belajar huruf hijaiyah, sebulan saya bisa ngaji, setahun bisa hafal Quran bersama mereka. Maka harus hati-hati, pilih teman-teman yang baik, baik Anda sebagai seorang istri ataupun seorang suami. Dan juga jangan pernah memasukkan orang-orang yang tidak baik ini ke dalam rumah tangga Anda sebagai orang ketiga, baik memberikan saran yang buruk atau pendapat-pendapat yang dia inginkan. Maka ini akan merusak rumah tangga Anda sendiri. Tentu teman-teman sekalian, bahasan ini Anda bisa, saya tidak tahu teman-teman di Wesal TV yang sudah merekam di Malang itu hari ini ada tablik akbar memang sekitar 5 jam, dan memang dengan 2 jam tidak cukup sebenarnya, tapi saya sudah coba menyampaikan poin-poin besarnya. Contoh-contohnya masih ada yang belum saya sampaikan. Anda bisa kembali ke judul yang sama, manajemen rumah tangga Islami. Kalau saya tidak salah memang ada di upload di YouTube, tapi cukup panjang. Yang kedua, saya sarankan beberapa referensi buku, teman-teman beli terbitan Pustaka Tazkiyah, judulnya Mahkota Pengantin, atau juga terbitan Pustaka Tazkiyah. Selain Mahkota Pengantin ada Agar Istri Disayang Suami dan Agar Suami Disayang Istri. Itu bisa dimiliki lengkap bahasan tadi apa yang saya sampaikan. Umumnya banyak dibahas dalam masalah buku ini. Maka Anda bisa kembali ke situ. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang utang lunasi utangnya, seluruh muslimin yang belum mendapatkan hidayah dan ilmu, semua yang sudah dapat ilmu dan hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kuatkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semuanya. Semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang di sini,
mengampuni dan menggantikan semua dosa menjadi pahala. Semua yang pernah dilihat oleh mata kita, didengar oleh kuping kita, diucapkan oleh lisan kita, yang pernah dijama, dipegang oleh tangan kita, disentuh oleh kemaluan dan dilangkahi oleh kaki-kaki kita. Dan semoga Allah juga dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana satukan kita di masjid yang mulia ini. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.